langsung di YouTube aja ya, biar nanti bisa kita monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi, pertemuan yang ke-109, dan ini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri karena kita konsisten ya setiap pekan selalu melakukan pertemuan ini. Dan seperti biasa saya ingin mencoba sedikit mengulas gitu ya apa kegiatan kita ini, terutama juga untuk Ibu Teni yang mungkin pertama kali, dan ini merupakan suatu diskusi informal sih Bu Teni, jadi nggak usah takut, kita semua juga kenalnya sebagian besar karena online ini gitu, karena ya adanya pandemi ini. Baik, saya akan coba share screen aja dulu supaya kita bisa melihat apa-apa yang sudah kita bahas selama ini, supaya kita nanti bisa ada gambaran ya kalau ada buku-buku atau ya buku-buku yang akan dibahas. Nah, ini adalah buku-buku yang sudah dan akan kita bahas. Sebagian besar atau 95% sudah kita bahas, kecuali yang di bawah itu masih kita jadwalkan untuk tahun ini. Dan saya ingin mencoba mengkategorikan ya, sebetulnya yang kita bahas selama ini buku-buku apa sih, walaupun kategori ini juga sulit, ternyata saya lihat banyak versi gitu ya, di Wikipedia lah, di Jericho lah, macam-macam gitu. Jadi genrenya ternyata macam-macam, tapi nggak apa-apa, saya coba aja membuat sedikit kategori di sini. Buku-buku bisnis atau non-fiksi yang sudah kita bahas itu ada yang sifatnya strategi and marketing, kemudian ada leadership, ini cukup banyak, entrepreneurship, operations excellence, kemudian teknologi, innovation, environment, dan terakhir personal improvement. Tentu juga ada beberapa buku kayak investment ya. Kita kemarin membahas mengenai siapa tuh namanya, Ray Dalio, terus membahas mengenai Naval Ravikant ya. Jadi itu buku-buku investasi. Nah, ini contoh-contohnya ya, strategi and marketing itu buku apa aja ini yang sudah kita bahas semuanya ini. Kemudian leadership juga cukup banyak. Ini beberapa buku yang sudah kita bahas, termasuk ada buku karangan lokal ya Indonesia, itu yang Kubik Leadership yang di tengah ini. Jadi banyak sekali buku-buku leadership, servant leadership, challenge of the leadership challenge ya, waktu itu ini masih, kalau nggak salah Pak Niko Kanter ini tamunya waktu itu yang menjadi tamu. Kemudian Reflections on Leadership ini dulu Pak Amri Sihaan dari Medco ya. Jadi sudah banyak tamu-tamu yang kita undang dalam acara bedah buku ini atau BRID. Kemudian entrepreneurship juga lumayan banyak ya. Ini hanya beberapa contoh yang saya ambil dari apa yang sudah kita bahas. Operations Excellence, ini buku pertama yang kita bahas dulu, Execution ini. Kemudian buku 2 ini, For Discipline of Execution, dan seterusnya ada Amazon lah, ada The Practice, ada Tom Peters. Kemudian teknologi cukup banyak, karena di sini ada Pak Budi Raharjo yang sering banget membahas mengenai teknologi. Ini paling tidak 3 buku ini dibahas beliau. Blockchain Revolution, The Master Algorithm, sama The New Thing. Ya, ini Pak Budi Raharjo waktu itu yang membahas. Juga ada Pixar Touch, Innovations DNA, ini Pak Mas Denny Yulian yang membahas. Kemudian dalam hal environment ini climate change ya, kita juga membahas how to avoid a climate disaster, the future we choose, our iceberg is melting. Ini sebetulnya buku change management, tapi konteksnya memang climate change. Sama ada lagi Be the Solution. Kalau personal improvement banyak sekali ya buku-bukunya. Ini masih hanya sebagian, masih ada lagi Never Eat Alone lah ya. Banyak sekali buku-buku yang sifatnya personal improvement. Nah, ini beberapa buku yang sudah kita bahas 2 bulan terakhir ini, mulai yang ke-95, 96, sampai dengan yang terakhir kemarin, pekan lalu, yaitu The Almanac of Naval Ravikant. Ya, jadi ini semuanya menarik untuk kita bahas bersama, dan antara satu buku dengan buku yang lain ternyata banyak keterkaitan. Nah, ini alhamdulillah hari ini atau
kemarin tepatnya kita sudah bisa istilahnya menetapkan jadwal untuk sampai dengan Januari 2023 ya. Jadi ini banyak sekali reviewer baru. Alhamdulillah kami bersyukur sekali karena kami ingin banget selalu ada reviewer baru. Misalnya kalau Mas Arief Setiawan ini sudah senior ya, udah sering membahas karena bacaannya banyak sekali dan selalu menarik. Kemudian pekan depan ini juga newcomer ya, Mas Ihsan Fanani ya, beliau akan membahas Creating Innovators. Kemudian ada Mas Tri Nugroho di The Body Keeps the Score. Mas Hanung membahas, nah ini buku yang Pixar related nih, bukunya Ed Catmull, waktu itu sempat disebut sama Mas Arief, Creativity Incorporated. Ya, kemudian The On Life akan dibahas oleh Kak Dipi. Kemudian ada lagi sebetulnya pemain lama ini ya, Prof. Agus Vanar Sukri akan membahas anti-hero. Kemudian Everyday Virtuality itu akan dibahas oleh Imam Dermawan. Kemudian Mas Iwan Kuswara akan membahas Marketing Rebellion. Kemudian Mas Emil akan membahas Predictably Irrational. Kemudian Mas Fuad, Age of Discovery. Kemudian ada lagi Mbak Anggita membahas, wah ini keren nih judulnya, Cyber Psychology ya. Ini keren ini kayaknya mengerikan ini, kayaknya mesti hadir. Kemudian Mbak Mega itu akan membahas Rocket. Ini buku kayak CEO Excellence tapi keluaran dari BCG. Kemudian Mbak Ina, moderator kita malam ini akan membahas The Art of Thinking Clearly. Dan terakhir Mas Arief akan membahas juga The Startup of You di bulan Januari, kalau nggak salah tanggal 4. Nah, ini jadwalnya sudah kami posting ya di grup. Nah, saya sedikit memperkenalkan aja sedikit karena kalau dikenalkan semua mungkin 2 jam nggak habis nih memperkenalkan Mbak Ina ini yang sudah cukup lama saya kenal beliau tahun 2016 tepatnya. Beliau ini mengklaim dirinya atau saya memang mengakui beliau sebagai Learning and Development Specialist. Dan at the same time beliau adalah manajer di Wika Pratama Learning Center miliknya Wijaya Karya di sekitar Cipayung ya Mbak ya, pokoknya sekitar sana Jakarta Timur. Kemudian beliau juga seorang human capital enthusiast, jadi cocok sekali ini buku ini yang kita bahas malam ini karena ada psikolog juga di sini. Kemudian ada praktisi Ibu Teni. Jadi ini malam ini benar-benar luar biasa dan Mas Arief yang selalu curious dengan buku-buku yang sifatnya pengembangan diri. Mbak Ina ini juga seorang dosen ya di Atmajaya University. Jadi sibuknya luar biasa Mbak Ina. Alhamdulillah beliau berkenan malam ini untuk menjadi moderator karena memang kita perlu ya orang-orang psikolog juga berbasis psikologi supaya kita juga bisa mendapatkan pandangan yang paripurna. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia Psikologi angkatan 2008, lulus 2012 dan melanjutkan S2-nya di Erasmus University Rotterdam Master of Science di bidang Organizational Psychology tahun 2015 sampai dengan 2016. Luar biasa sekali, jadi malam ini seperti biasa kita selalu dagdikduk karena reviewernya keren, kemudian juga moderatornya keren, dan tamunya luar biasa karena praktisi. Dan salah satu alasan kenapa saya senang sekali Bu Teni bisa hadir karena beliau ini adalah saksi hidup atau pengalaman hidupnya mengenai positive intelligence itu luar biasa. Makanya begitu Mas Arief cerita mengenai buku ini, saya langsung ingatnya Bu Teni. Alhamdulillah waktunya tepat. Baik, saya nggak perlu berlama-lama. Saya persilahkan Mbak Ina untuk mengambil peran sebagai moderator. Saya serahkan ke Mbak Ina bagaimana nanti diskusinya. Silakan Mbak Ina. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Izin ini cukup Jelas. atau putus-putus, cukup jelas ya Bapak Ibu. Nah, baik.
Siap. Tadi sudah diperkenalkan nih, waduh, itu sebetulnya biasa saja, Pak. Jadi terkesan luar biasa gitu ya, padahal biasa-biasa saja sih. Saya kalah lah, ini masih banyak yang lebih luar biasa lagi gitu. Kan diajarkan oleh makin banyak ilmunya harus makin merunduk ya, Pak, gitu. Khawatir jadi sombong gitu kan. Oke, sekedar kita lihat kembali. Nah, hari ini membahasnya tentang positive intelligence ya. Di sini ada kalimat menarik juga yang mungkin nanti juga akan dibahas lebih dalam ya. Kalau di halaman buku pertamanya adalah why only 20% of teams and individuals achieve their true potential. Nah, nanti ini Mas Arief nih yang akan bedah nih kenapa nih cuma 20% dan bagaimana akhirnya kita bisa achieve. Nah, positive intelligence, mungkin kalau sekilas kita dengar tentang positive intelligence itu berarti semacam intelligence lain gitu ya, dibandingin IQ atau SQ ada EQ gitu. Nah ini intelligence apa lagi nih gitu. Ini yang mungkin membuat penasaran. Kira-kira reviewer kita malam hari ini adalah Mas Arief Setiawan. Kalau misalnya kita lihat experience-nya, kalau experience membaca bukunya saya yakin sudah ribuan mungkin ya gitu. Jadi tadi aja kalau kata Pak Gatot itu sudah senior nih di BRID atau di bedah buku gitu, sudah membedah berapa banyak buku gitu, tapi pastinya juga sudah membaca berapa banyak buku. Nah ini luar biasa. Beliau adalah co-founder Workout Co-working Space sampai saat ini gitu. Kemudian sebelumnya juga aktif menjadi Komandan Shift Cyber di Gerakan Pemuda Hijrah dari tahun 2015 sampai 2017. Nah Mas Arief ini menyabet gelar S1-nya dari Institut Teknologi Bandung. Ini jurusannya geofisika dan meteorologi, tapi bacaan bukunya macam-macam ternyata. Nggak hanya terkait dengan geofisika dan meteorologi, tapi juga banyak terkait dengan self-development. Oke, nah berikutnya guys kita malam ini tadi sudah berapa kali disebutkan tuh oleh Pak Gatot ya, jadinya namanya udah nggak surprise lagi gitu ya, dengan Bu Teni Elfrida. Nah, experience-nya ini kalau dituliskan cukup banyak ya, jadi saya ambil yang terakhir-terakhir saja nih, dari 2012 sampai 2017 sebagai VP Human Resource PTL Nusa Tbk, kemudian 2017 sampai 2020 menjadi VP HCM Korporat di PT Pertamina Persero, dan 2020 sampai saat ini menjadi Human Resource and General Director PTL Nusa. Nah, tadi ya kalau sempat disinggung oleh Pak Gatot pengalaman terkait positive intelligence-nya banyak, nanti kita bisa dengarkan juga nih sharingnya. Bu Teni ini background-nya adalah accounting ya, accounting dari Universitas Indonesia. Nah, mungkin itu saja kali ya yang kita coba paparkan di awal gitu, karena nanti di tengah diskusinya kita bisa langsung bertanya juga tentang pengalamannya, atau ada yang mau tanya juga tentang bagaimana Bu Teni dan Mas Arief ini menghadapi situasi di dunia kerjanya dan mempraktekkan positive intelligence-nya. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti di sesinya silahkan bisa raise hand gitu ya, kan di sini raise hand-nya alhamdulillah aman ya, nggak bikin pegel gitu, jadi bisa langsung raise hand terus kemudian ditinggal sambil menyimak, atau bisa juga menuliskan di kolom chat. Langsung kalau gitu saya panggilkan Mas Arief untuk bisa langsung membedah positive intelligence itu seperti apa sih? Oke, silakan Mas Arief. Terima kasih Mbak Ina atas introduction-nya. Saya langsung aja nih ya, share screen. Udah kelihatan ya? Ya, buku ini ditulis oleh Shirzad Shamin, orang keturunan India ya. Nah ini saya poster depannya saya pakai kata-kata your mind is your best friend, but it can be your worst enemy. Ya, jadi kita bisa sukses dari pikiran kita, bisa juga hancur karena pikiran kita. Nah ini penulis bukunya Shirzad Shamin, keturunan India, S1, bachelornya itu dari San Francisco State University, dia ngambil psikologi, terus kemudian S2-nya dia ngambil teknik elektro di Columbia Engineering, terus dia ngambil MBA di Stanford Business School. Sekarang dia ngajar di Stanford Business School sekaligus membuat konsultan positive intelligence. Ya, jadi apa sih positive intelligence? Jadi di sini dia akan membahas tentang pikiran kita. Jadi your mind constantly sabotaging your potential, both performance and happiness. Jadi
kadang-kadang pikiran kita sendiri yang merusak kinerja dan kebahagiaan kita. Semua negatif, emosi negatif seperti stres itu hasil dari sabotase dari diri sendiri. Nah, ini mungkin teorinya ya. Positive intelligence itu sebenarnya di gabungan antara neuroscience, cognitive behavioral psychology, positive psychology, dan performance science. Nanti Bu Teni yang lebih jago lah mulai sini. Terus kemudian apa sih saboteur dan sage? Jadi ini esensi dari buku ini, dia membahas saboteur dan sage. Nah, saboteur itu dijelaskan kalau di buku ini adalah adalah suara-suara di pikiran yang menimbulkan emosi negatif yang membuat kita menjadi sulit menghadapi tantangan-tantangan keseharian kita dan menimbulkan stres, anxiety, ragu, frustasi, terus tidak bisa istirahat dan tidak bahagia. Nah, ini ada semacam analogi ya. Kalau kita baru lahir itu kita belum punya saboteur tuh. Jadi kita masih positive thinking, kita masih excited ya ngelihat dunia, masih merasa kita hebat, bisa apa aja. Nah, kemudian ini fotonya Sirzad Samin umur 2 tahun. Umur 2 tahun beliau udah kehilangan positivity-nya akibat saboteurs. Nah, ada ceritanya di buku bahwa beliau itu lahir saat bisnis ayahnya bangkrut. Kemudian ayahnya menganggap beliau ini sebagai anak pembawa sial. Dan itu tentu saja membuat seorang anak kecil menjadi marah ya, atau mungkin bahasa Indonesia dendam, dan juga membenci semua orang gitu. Nah, sage itu adalah yang pikiran yang menghandle tantangan dengan visi yang jelas dan pikiran yang tenang dan juga emosinya positif. Jadi semua situasi bagaimanapun sulitnya itu bisa dianggap sebagai peluang dan hikmah. Nah, inilah pola pikir sage. Nah, teorinya pola pikir saboteur dan sage itu berada di dua otak yang berbeda. Yang saboteur itu di brainstem, di limbic system, dan part of the left brain. Nah, jadi dia bisa memotivasi kita tapi dari emosi negatif. Sedangkan sage itu berada di middle prefrontal cortex, empathy circuitry, dan part of the right brain. Jadi dia bisa memotivasi kita juga tapi pakai emosi yang positif. Nah, ini teorinya ya. Jadi anatominya seperti yang tadi. Kalau survivor brain itu dia left brain. Nah, voice-nya itu dia saboteur ya. Jadi fokusnya itu adalah survive. Jadi sebenarnya saboteur itu muncul karena kita dulu diserang. Jadi untuk menghadapi serangan kita butuh saboteur. Nah, contohnya kalau si Sirzad Syam ini cerita gara-gara ayahnya nggak sayang sama dia, akhirnya dia pikiran dia bilang, ya memang orang kayak kamu mah nggak pantas disayang karena kamu pecundang. Nah, karena dia ngerespon seperti itu, akhirnya dia berusaha punya banyak prestasi agar mendapat kasih sayang ayahnya. Tapi emosinya itu ya itu gelisah, marah, kecewa, shame, rasa bersalah, regret, dan blame. Nah, di otak sebelah kanan itu voice-nya sage dan fokusnya itu untuk thriving. Jadi ada emosinya itu curiosity, ada empati, ada joy. Joy itu apa ya? Semacam bahagia ya. Creativity, peace, calm, resolve, dan gratitude, menghargai orang. Nah, kenapa sih harus kita ngalahin saboteurs? Higher achievement doesn't lead to happiness. Jadi dengan banyak prestasi belum tentu kita bahagia, tapi kebahagiaan bisa membawa kita pada achievement yang lebih besar. Nah, otak yang bahagia itu akan lebih resourceful, akan lebih mampu, dan dia jadi kreatif. Jadi kalau saboteur itu dia kayak pikiran yang tunnel vision ya, dia cuma ngelihat kayak terowongan. Sedangkan kalau sage itu ngelihatnya luas, bahwa kita punya banyak resource, punya banyak potensi yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini jadi semacam jualan training positive intelligence ya. Jadi kalau kata Sirzad Samin udah dibuktikan bahwa kalau memakai PQ itu tim 31% lebih baik, sales
people itu 37%, hidup 10 tahun lebih lama dan 3 kali lipat lebih kreatif, tentu saja lebih bahagia. Nah, ini ada link tesnya bagi teman-teman, saya tulis di chat ya. Tapi udah saya singkat sih, jadi s.id/pqtest bahasa Inggris. Terus satu lagi ada tesnya ada dua, satu lagi s.id/sabatur. Saya nggak bisa ngechat ini, jadi langsung aja ya. Nah, ini hasil saya 2 tahun yang lalu. Jadi buku ini saya baca gara-gara seorang teman ya, baru kenal, dia ngeliat saya kok kayaknya banyak dendamnya gitu. Nah, jadi pas dites ternyata skor PQ saya cuma 50, burden levelnya. Nah, angka 75 itu yang paling minimal untuk positif. Tapi ya waktu 2 tahun lalu dites saya tuh skornya masih 50, jadi levelnya masih burden, masih terbebani. Nah, dia jadi di sini cerita bahwa saya masih banyak energi negatifnya atau pikiran negatifnya ketimbang yang positifnya. 69 population better than you. Nah, sebenarnya apa pikiran negatif tuh apakah perlu? Nah, pikiran negatif itu mirip seperti rasa sakit di badan. Misalnya gini, tangan kita taruh ke kompor. Kita perlu merasakan sakit supaya kita tahu, oh ternyata kompor tuh panas dan kita menarik tangan kita. Nah, dan hanya butuh mungkin 1/10 detik untuk merasakan sakit di tangan sehingga otak bisa bereaksi dan menarik tangan. Tapi yang jadi masalah seringkali emosi negatif itu di pikiran lama sekali hilangnya. Sehingga itu membuat kita jadi tidak produktif. Padahal harusnya itu cuma jadi trigger aja untuk bereaksi. Nah, ini hasil tes saya 2 tahun yang lalu ya. Saya sampai diketawain temen ya karena ada angka 10-nya di atas hyper achiever. Teman-teman saya tuh nilainya lebih rendah. Nah, ini bisa dilihat ya, nilai saya itu hampir semuanya tinggi, bahkan yang paling rendah pun masih 6,9. Nah, nanti saya jelasin apa aja nih nama-nama sabaturnya. Yang pertama tuh judge. Jadi master sabatur ya. Jadi judge ini dia menjudge kita. Jadi misalnya saya gagal, terus dia akan bilang, ya memang lo layak gagal, lo emang nggak bisa apa-apa. Nah, itu kata-kata seorang judge. Dan seringkali dia menjudge apapun, tapi emang tujuannya sebenarnya untuk memproteksi agar kita survive. Nah, kayak tadi ya kasusnya Sirzan Syamin, kalau dia tidak merespon dengan mengatakan dia pencundang, maka malah dia bunuh diri ujungnya gitu. Nah, jadi saboteur itu sebenarnya menghindari kita dari kepunahan, makanya istilahnya survival brain. Nah, ini yang pertama, saya sesuai urutan saya aja ya, hyperachiever. Jadi merasa bahwa penghargaan orang lain itu didapat dari punya banyak prestasi atau punya prestasi yang paling tinggi. Dan kalau saya merenung ya, awalnya dari mana sih nih? Awalnya tuh kayaknya dari TPB, dari tingkat 1 waktu kuliah. Saya masih ingat saya mau beli buku kalkulus bekas gitu ya, yang jual senior. Terus seniornya nanya, dari jurusan apa Dek? Terus saya jawab dari meteorologi. Terus dia bilang gini, emang ada jurusan meteorologi? Itu kata-katanya menyakitkan banget itu. Dan akhirnya saya kayak semacam bersumpah gitu ya. Awas lu ya, suatu hari nanti semua anak elektro di bawah kaki saya. Jadi saya ada dendam terhadap jurusan elektro. Tapi di sisi lain teman saya banyaknya elektro juga. Hyperachiever itu pikirannya gini, saya harus yang terbaik. Terus kalau saya tidak bisa yang terbaik, ya udah nggak usah sama sekali. Saya berharga kalau saya sukses dan saya tergantung dari pandangan orang lain terhadap saya. Nah, ini ada lagi controller. Ini kegelisahan dari kebutuhan untuk mengambil kendali. Jadi bahasa saya mungkin nggak percaya takdir ya. Jadi ngerasa semua itu harus saya kendalikan. Jadi kalau sudah gagal itu pasti salah saya gitu. Dan akhirnya jadi sering marah-marah ke tim dan lain-lain. Pikirannya biasanya kamu pegang kendali atau tidak sama sekali. Kalau kamu kerja keras, kamu bisa megang kendali. Dan orang lain juga butuh saya pegang kendali. Ini salah satu contoh-contoh pikirannya. Victim, nah playing victim. Ini adalah emosi atau temperamental untuk mencari perhatian. Jadi fokus ke perasaan internal, tapi sering menganggap sebagai martir ya. Jadi tuh kalau ada petir pasti kena saya gitu. Tuh, nanti kan juga saya juga yang kena tabrak kayak gitu-gitulah. Pikirannya tuh sangat
posisinya victim gitu. Contohnya kayak gini, tidak ada yang mengerti saya tuh kurang beruntung, selalu hal-hal buruk terjadi pada saya kok selalu tidak beruntung ya kayak gitu-gitu. Strickler ini orangnya perfeksionis, terlalu perfeksionis, semuanya harus diukur, semuanya harus dikerjakan dengan baik. Ada yang salah dimarahin. Nah, jadi pola pikirnya itu kalau saya tidak bisa melakukan yang sempurna ya udah nggak usah kerjain. Terus yang lain tuh standarnya rendah. Saya harus lebih rapi, lebih terukur untuk melakukan sesuatu. Saya benci kesalahan. Kemudian ada restless, ini tidak bisa diam ya. Jadi merasa bahwa kehidupan dia itu kalau dia kerja, kalau dia melakukan sesuatu. Jadi dia mencari kesibukan, business, dan jarang merasa damai, tentram gitu, karena dia butuh kegiatan. Tapi ini over ya. Nah, jadi kalau kata-katanya itu negatif, perasaan negatif itu nggak enak. Terus ini nggak memenuhi, nggak memenuhi perasaannya. Kenapa yang lain tidak bisa ngikutin saya sih gitu. Jadi ini kayak hustle culture ya. Jadi kerja terus sampai malam, overwork. Terus avoider. Nah, ini selalu fokusnya kepada yang positif tapi terlalu ekstrim. Jadi kalau ada hal-hal yang sulit dikit ditinggalin, ada pekerjaan yang dia nggak suka tinggalin, ada peluang konflik pergi. Nah, jadi pikirannya, wah ini terlalu nggak nyaman. Kalau saya biarin mungkin dia akan selesai sendirinya. Kalau saya konflik sama orang, nanti saya jadi nggak temenan lagi. Nah, kata-katanya. Pleaser, nah ini senang senang menyenangkan orang lain. Jadi dia ingin merasa atau ingin dapat penghargaan dengan cara menolong orang, menyenangkan orang lain, nolongin, muji-muji, tapi kadang-kadang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri gitu. Nah, jadi dia punya pikiran untuk jadi orang yang baik, saya harus mendahulukan kepentingan orang lain. Saya harus bisa membuat semua orang suka sama saya. Kalau saya nggak nolong mereka, siapa lagi? Terus kemudian hyper rasional, intensif, terlalu fokus ke merasionalkan semua proses, termasuk hubungan manusia. Jadi bisa dianggap sebagai orang yang dingin, arogan. Ya jadi orang hyper rasional ini tidak mementingkan perasaan. Jadi dia menganggap bahwa ya perasaan itu nggak penting dan nggak relevan gitu. Kadang-kadang juga mengganggu. Jadi kalau kerja gitu terus harus menjaga perasaan orang, dia nggak bisa, dia terganggu gitu. Nah, dia merasa bahwa penilaian orang atau self worth itu tergantung kehebatan atau kepintaran gitu. Nggak ada hubungan dengan perasaan. Hyper vigilant. Kalau ini ketakutan yang terlalu besar, sehingga dia apa-apa tuh ngelihat apa-apa takut ya. Misalnya, itu pohonnya bergerak, jangan-jangan ada singa kayak gitu-gitu. Jadi dan dia juga sulit mempercayai orang karena takut ini orang punya motif-motif yang tidak baik atau terlalu banyak orang jahat di luar sana ya kayak gitulah, hyper vigilant. Nah, ini semacam diagramnya ya, semua 9 saboteur ini berada di bawah judge. Nah, di sini ada sebelah kiri style, sebelah atas motivation. Jadi sebenarnya motivationnya itu quote unquote agak baik ya. Jadi mencari kebebasan, diterima atau security security itu rasa aman ya. Nah, cuma akhirnya terlalu dan itu akhirnya menghancurkan. Nah, ini dilawan pakai 5 kekuatan sage. Sage itu punya perspektif ya, punya cara pandang ya. Cara pandangnya adalah setiap hasil atau kondisi itu semua adalah peluang. Nah, ini kalau saya lihat ini ya, saya jadi ingat ternyata berarti ada yang salah dengan yang diajarin di sekolah ya. Sekolah itu kan kalau gagal ya dimarahin gitu. Tapi ternyata nggak gagal tuh peluang untuk belajar. Ini saya harus mereset otak juga nih karena terlalu lama di sekolah. Nah, yang pertama adalah empathize, jadi empathy. Jadi empati pada diri sendiri dan juga orang lain. Jadi berperan seperti anak kecil, visualisasi seperti anak kecil bahwa kita tuh baik sama orang, berusaha memahami. Terus kemudian ada explore. Kita ngelihat bahwa semua itu dilihat dengan cara pandang, rasa ingin tahu,
keterbukaan dan kekaguman dengan hal-hal yang terjadi pada diri kita. Apa sih ini rahasianya? Ada apa lagi? Jadi kita melalui hidup tuh pakai pola pikir explore. Kita ini pengalaman gitu. Terus kemudian menginovasi. Jadi cara berpikirnya adalah apalagi yang bisa dirubah gitu. Apalagi peluang-peluang yang muncul dari masalah ini. Nah, jadi melihatnya out of the box thinking. Kemudian ada navigasi. Navigasi itu memilih. Jadi setelah gagal ini misalnya ya kayak saya dulu gagal nikah, terus opsinya apa? Cari yang lain yang mana? Nah kayak gitu. Jadi opsinya apa nih setelah kita mengalami sesuatu yang buruk? Terus activate, maksudnya action langsung. Jadi ini ada sebuah cerita, saya lupa ya di buku apa. Jadi ada seorang bapak-bapak dia lagi frustasi gitu, depresi karena apa ya gagal atau apa saya lupa. Dan jadi kerjanya tiap hari tuh nongkrong di kursi di depan halaman rumahnya. Terus kemudian suatu hari anaknya tuh ngajak ayahnya ini untuk membangun sebuah perahu. Awalnya dia nggak mau, tapi karena anaknya persisten akhirnya dia mau. Nah, gara-gara dia membangun perahu harus baca manual, akhirnya dia lupa tuh masalah hidupnya. Nah, ternyata dia bilang cara melupakan masalah adalah berbuat action gitu. Nah, 3 cara untuk meningkatkan positive quotient ya atau positive intelligence quotient PQ adalah 1, weaken the saboteur, melemahkan saboteur yang tadi. Caranya gimana? Mengidentifikasi pikiran-pikiran yang muncul dari saboteur. Misalnya nih ya, saya sih nggak bisa menggambar. Nah, daripada ngomong kayak gitu, mending bilang gini, saboteur saya bilang saya nggak bisa menggambar. Jadi kita memisahkan diri kita dengan saboteur sehingga kita bisa berpikir lebih jernih. Itulah cara melemahkan saboteur. Jadi kita mengidentifikasi dan melabelkan. Terus kemudian memperkuat sage. Nah, caranya adalah pindah dari pikiran-pikiran otak kiri tadi ke otak kanan. Nah, ini ada sebuah cerita ya tentang stallion, tentang sebuah kuda jantan di Cina. Ya, mungkin pernah dengar nih, ini ada populer. Seorang petani punya kuda. Nah, kudanya ikut kompetisi gitu perlombaan dan ternyata juara. Dan pas juara semua tetangganya bilang ngasih selamat lah ya, oh selamat. Terus dia cuma komentar, ya siapa yang tahu baik atau buruknya kejadian ini. Nah, terus kemudian gara-gara kudanya juara, kudanya dicuri sama maling. Nah, terus tetangganya datang ngasih duka cita lah ya. Terus petaninya cuma respon, siapa yang tahu ini baik atau buruk. Nah, kemudian ternyata kudanya bisa kabur dan membawa kuda-kuda liar dan kembali ke tuannya. Nah, tetangganya datang lagi, wah selamat ya jadi punya banyak kuda. Terus petaninya cuma respon, siapa yang tahu ini baik atau buruk. Nah, anaknya berusaha menunggangi kuda yang liar, ternyata jatuh dan kakinya patah. Nah, terus tetangganya juga ikut berduka cita, tapi dia selalu bilang, siapa yang tahu ini baik atau buruk. Nah, kemudian seminggu kemudian ternyata terjadi perang di daerah sini dan kaisar merekrut semua anak muda untuk jadi tentara. Nah, tapi anak petani ini tidak jadi tentara gara-gara kakinya patah. Nah, petani ini dikasih selamat lagi sama tetangganya, terus dia bilang siapa yang tahu ini baik atau buruk. Nah, memang cara pandang si petani ini pasif ya terhadap apa yang terjadi. Nah, sedangkan sage itu sebenarnya aktif. Jadi kita langsung berbuat merespon, tidak nunggu kejadian berikutnya. Nah, kemudian melatih otak, PQ brain-nya dilatih. Cara ngelatihnya gimana? Saat pikiran kita sedang bergejolak atau mikir yang aneh-aneh, coba kita hadirkan diri kita di saat ini, apa ya istilahnya itu, saya kok lupa lagi. Contohnya ya, misalnya saat kita mandi, itu coba dirasain tuh air yang mengenakan kulit kita itu dirasain banget. Atau saat kita megang raket tuh dirasain, atau saat kita gigit jari ya, itu dirasain tuh sakitnya. Nah, saat otak itu merasakan sakit, merasakan sensasi-sensasi motorik, itu dia lupa tuh dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, itu cara melatih PQ brain. Jadi dengan hal-hal yang sepele, misalnya kalau sekarang saya duduk, coba dirasakan berapa sih beban yang ditanggung oleh pantat kita gitu. Nah, ini cara melatih PQ brain. Nah, ini tadi saya tes lagi ya. Pengen ngelihat setelah 2 tahun apa yang terjadi. Alhamdulillah turun, walaupun hyper achiever ini tetap tinggi ya, pengen sukses. Tapi alhamdulillah controllernya turun, tapi naiknya restless.
Thank you, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gabung ke Brit Telegram s.id/Brit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus dulu lah boleh untuk Mas Arief, reviewnya nih keren. Langsung kita lanjut dengar sharingnya dari Bu Teni. Silahkan Bu Teni. Wah, langsung sharing nih ya, Mbak Oh langsung boleh Bu. Ina. Saya sebenarnya baru ngobrol sekali aja sama Pak Gatot, terus langsung Pak Gatot waktu itu ya, ini contoh positive thinking nih, positive question ya kata Pak Gatot. Saya aja tuh masih mikir, apa itu ya positive question ya, padahal saya cuma cerita, sharing aja. Mungkin tadi saya ngambil beberapa highlight dari Mas Arief ya, sudah memberikan review, mungkin saya reflect ke pengalaman pribadi, tapi secara singkat ya Mbak Ina. Kalau di reflect ini kayaknya 2 hari saya butuh waktunya Pak Gatot untuk sharing. Ya, jadi tadi Mas Arief itu kan ada beberapa memberikan highlight ya mengenai positif. Saya lebih suka nyebutnya sih positive thinking ya, lebih simple, lebih mudah di remind sama diimplementasikan. Jadi waktu saya sempat cerita sama Pak Gatot kalau di perjalanan karir ya sama kuliah itu secara singkat. Jadi awal-awal, jadi lesson pertama sebenarnya kalau saya boleh sharing, positive thinking itu nggak tiba-tiba gitu ya. Itu sesuatu yang harus dilatih. Kalau paling tidak berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi nggak dari awal kita, oh saya orangnya sangat positive thinking. Saya sih kayaknya belum ketemu orang yang langsung dari awal tuh punya jiwa spirit positive thinkingnya dari kecil sampai dewasa tuh nggak ke distract gitu ya. Nah itu jadi kalau pengalaman saya memang harus dibentuk. Nah kalau saya sharing di pengalaman, contohnya nih ya, ini kan tadi Mas Arief cerita, mau kuliah diremehkan oleh jurusan lain gitu ya, dianggap nggak oke gitu. Nah, saya juga ada cerita similar kayak gitu ya. Jadi saya dibentuk itu dari kecil gitu ya, dituntut tadi ada tuh tipe-tipe yang disebut sabotage ya. Jadi dituntut oleh keluarga itu saya higher achiever dan perfeksionis. Jadi saya dari SD, SMP, SMA tuh memang tuntutan keluarga tuh seperti itu. Jadi akhirnya ya memang kebentuknya seperti itu. Dan hasilnya juga alhamdulillah memang sampai SMA achievement saya bagus gitu ya. Terus, nah achievement bagus gitu ya, raport, ranking itu bagus terus. Nah, mulai nih tanda-tanda kehidupan tidak sesuai keinginan ya, mulai terjadi nih lulus SMA. Pas lulus SMA, saya anak IPA dan kayaknya sih semua indikator mata pelajaran IPA tuh saya merasa saya menguasai dan jago gitu. Ketika saya mau kuliah, nah patternnya menurut saya kan kalau jago IPA ya saya ke teknik gitu ya. Patternnya kan gitu, saya nyoba lah ke teknik. Ternyata nggak diterima. Nah itu mulai tuh ya tanda-tanda stres muncul ya. Wah kok nggak keterima. Jadi saya tuh waktu itu pada posisi ya waktu mau kuliah itu, ini kayak saya SD, SMP, SMA membangun itu tuh kayak langsung sekejap kayak nggak ada artinya ya, nggak keterima sih ya gitu ya. Jadi kayak kok bisa gitu. Nah waktu itu ketika nggak keterima, orang tua lagi-lagi menyarankan gitu ya. Jadi ya sudah ambil akuntansi saja, ambil second optionnya gitu. Padahal saya naruh akuntansi itu cuma jadi kayak ya untuk menyenangkan orang tua lah, karena kan orang tua tuh yang terutama ayah saya tuh kepengen lah ya anaknya tuh ngambil accounting gitu. Ya udah akhirnya saya ngikut waktu itu walaupun saya nggak punya background sama sekali pengetahuan atau pelajaran apa gini ya accounting. Jadi saya masuk accounting itu ya by accident ya gitu aja gitu, dan itu juga agak down ya, kenapa ya saya nggak keterima gitu. Nah setelah dicoba, nah itu mulailah saya coba gitu ya berdamai itu secara cepat lah ya. Semester pertama tuh saya anjlok banget, masih ribut mempertanyakan ya kenapa saya nggak ini. Percuma kemarin saya ranking terus, oh nilainya bagus gitu. Kok pas di ujung gitu ya setelah di ini enggak ini. Nah itu semester pertama saya anjlok. Nah mulai dari situ mulai menyenangi, terus oh lumayan juga nih ternyata nih gitu ya. Nah itu mulai tuh dibangun gitu. Akhirnya singkat cerita berhasil lah saya menyelesaikan tetap. Tadinya saya berniat tuh tahun depan saya mau nyoba lagi ke teknik gitu ya. Tapi saya pikir sudahlah. Nggak apa-apa juga gitu ya. Saya mulai tuh di situ open mind. Kenapa harus ke situ? Kenapa saya nggak coba ke bidang lain dan ini accounting gitu saya coba. Udah mulai tuh saya open mind-nya.
Nah, ini saya tekuni di accounting sampai lulus ya. Dan lagi-lagi ya, itu alhamdulillah saya lulus dengan nilai terbaik. Saya dapat cum laude ya di accounting UI. Wah, mulai nih spirit naik lagi kan ya, sama seperti waktu lulus SMA. Spirit naik lagi. Ikut saya itu ngelamar ya di Elnusa program MT. Program MT, terus kepilih jadi lulusan terbaik. Wah, terbaik nih. Jadi positive thinking-nya tuh langsung ini lagi ya, semangat motivasinya ini lagi. Terjadi lagi seperti yang saya kuliah tadi gitu ya. Begitu saya lulus, dapat nilai terbaik, MT juga lulusan terbaik, pas ditempatin saya nggak diambil ke bidang keuangan gitu ya. Jadi kan kalau saya udah mulai mupuk nih, jadi S1 accounting, kayaknya saya cakepnya nanti masuk ke bagian finance atau treasury atau apa, mulai kan ya memimpikan lah karir gitu. Dan ternyata tidak ditempatkan perusahaan di keuangan waktu itu ya. Jadi saya, loh ini kok saya begini lagi gitu ya. Saya malah ditempatkan waktu itu ke operasional auditor. Jadi auditor tapi operation gitu ya. Jadi saya juga, dan waktu itu ya mohon maaf tapi ini emang fakta apa adanya dan buat sharing. Waktu itu banyak anggapan fungsi itu tuh buangan gitu. Jadi saya langsung, waduh katanya saya terbaik. Ini saya lulusannya bagus. Kok saya ditaruh lagi sih di fungsi yang nggak ada yang mau dan isinya katanya tuh orang-orang yang nggak ada yang mau, buangan gitu ya segala macam. Itu mulai lagi tuh ya, wah kok kayak gini lagi tuh. Mulai saya mempertanyakan, udah capek-capek kuliah, udah capek-capek ikut program manajemen trainee, lulus terbaik, nggak sesuai lagi sama harapan. Itu kejadian lagi gitu ya. Nah tapi ketika di situ saya sudah makin ajak ya, positive thinking ya, karena tadi sudah pernah mengalami nih waktu kuliah tadi, ternyata apa yang kita kira ya, kadang-kadang sesuatu yang kita pikir terbaik gitu ya baik pengalaman saya ternyata belum tentu itu yang terbaik. Jadi ya positive thinking sebenarnya dasarnya itu. Jadi berpositiflah bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita itu belum tentu yang tidak yang baik buat kita gitu. Jadi positif dulu aja. Jadi setelah di situ saya mulai ngambil hikmahnya nih. Oke, di sini saya bisa balik lagi nih belajar operasional gitu ya. Jadi saya di situ 5 tahun belajar lagi ya operasional dan itu malah jadi kayak masuk ke bidang yang saya kepengen ya, teknik gitu. Di situ karena emang jadi saya jalan ke project-project gitu selama 5 tahun. Udah nih, nah dari situ jadi makin mantap gitu ya bahwa ya sudah, berarti kita harus memberikan yang terbaik, apa yang dipilihkan gitu ya oleh perusahaan gitu ya, atau oleh lingkungan gitu. Kalau kita rasa kita bisa coba, kita coba aja lakukan yang terbaik gitu ya, kita berikan yang terbaik. Jadi saya selalu positifnya seperti itu aja. Jadi udah nggak terlalu mikirin abis ini saya kemana ya atau segala macam. Nah selesai dari situ blessing-nya ya ternyata kan ada hikmahnya. 5 tahun saya di operation audit itu saya jadi mengenal semua bisnis di Elnusa. Yang orang lain mungkin harus punya puluhan tahun, saya secara cepat dalam waktu 5 tahun itu bisa mengenal ke semua. Karena waktu prosesnya saya harus keliling ke semua gitu ya, melakukan itu. Jadi itu hikmahnya. Nah dari situ waktu ada position kebuka, saya udah semakin tipis ya negatif thinking saya, karena habis itu saya udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada patternnya lagi. Dari operation auditor saya masuk lagi ke operation excellence. Habis itu saya ke IT pernah, habis itu pernah ke Sisdur. Jadi saya pindah-pindah bagian dan ketika saya pindah tuh paling setahun. Setiap saya pindah tuh saya naik, gitu ya. Jadi HC itu human capital justru bidang terakhir saya. Jadi saya waktu itu masuk ke HC itu langsung fit and proper jadi VP HC gitu. Jadi saya udah benar-benar membuka, dengan kita open mind itu jadi kayak membuka batasan diri ya. Apakah saya punya background itu sebelumnya gitu. Jadi nggak terlalu membatasi diri kita, dengan kita open mind, confidence gitu ya, terus semangat, bisa nih dikasih. Ada orang mau percaya sama kita, nyoba di situ. Ya harusnya kalau orang aja percaya kenapa kita enggak gitu. Ya sampai sekarang ya terus kayak gitu. Dan ya alhamdulillah waktu itu makanya dengan positive thinking, kalau tadi dibilang ini akhirnya tuh di usia 31 ya saya udah bisa jadi VP ya di Elnusa, jadi VP termuda waktu itu di Pertamina Group. Nah, itu modalnya itu aja, makanya saya bilang ke Pak Gatot,
Bu Teni apa tipsnya? Ya modalnya saya positive thinking aja. Cuman itu yang saya punya, karena kalau sama semangat belajar ya, karena positive thinking itu akhirnya ngelit kita habis itu open mind ya. Begitu open mind, ide-ide perbaikan itu banyak yang muncul gitu. Tapi apakah dari awal saya punya mental kayak gitu ya? Enggak, tadi ya. Dibentuk sampai akhirnya menyadari, sudah, gak usah terlalu determinasinya ABC gitu ya, terus pakem, open mind aja. Fleksibilitas dalam kehidupan tuh ada, dan kalau kita ada jalannya lagi dikasih ke situ ya, kita coba jalanin yang terbaik aja gitu. Sampai tadi kalau Mas Arief coba mengukur ya tingkat ini, tadi saya mau ambil tesnya tapi belum sempat. Tapi kalau hasil assessment saya dilakukan di perusahaan ya, positive thinking saya tuh sampai angkanya maksimal. Jadi kan dia kiri kanan ya, memprofil kepribadian kita itu. Terakhir tuh saya assess positive thinking saya tuh udah sampai di level yang maksimal. Jadi kalau skala 1 sampai 10 tuh saya di 10 gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh saya latihan supaya positive thinking itu adalah respon pertama saya, gitu ya. Itu akan jauh lebih baik lagi, karena kan bisa aja positive thinking itu pertama down dulu, ini kok begini, baru belakangan kita naikin gitu. Nah, yang saya lagi latih itu karena akan jauh lebih powerful kalau respon pertama kita adalah positif terhadap hal apapun. Itu yang susah. Kalau tadinya negatif, terus ada yang nyemangatin, ada yang ini ya lebih mudah. Tapi kalau respon pertama itu menurut saya challenge-nya di situ. Dari awal tuh merespon apapun, ininya sudah positif gitu ya. Nah itu yang saya lagi coba latih sekarang, karena di 1-2 case ketika respon pertama saya itu adalah sesuatu yang positif ya terhadap satu apapun ya, masalah atau berita, kritikan atau apapun, itu membuat ternyata dari situ ide-ide itu banyak banget muncul gitu ya. Begitu saya fokus ke hal positifnya tuh, yang tadi hal-hal yang banyak nggak kepikiran tuh jadi cepet banget muncul. Itu makanya saya bilang, bagus nih. Berarti saya harus latih lagi, respon pertama saya adalah positive thinking gitu ya terhadap hal apapun. Mungkin gitu dulu Mbak Ina sharing singkatnya. Baik, siap Bu Teni. Padahal udah kayaknya masih ada tuh ya berarti. Nah ini siap digali berarti nih sama Bapak Ibu dan teman-teman semua. Itu kayaknya masih koma soalnya tuh tadi ya. Malah segitu dulu. Nah berarti masih ada tuh. Oke, silahkan Bapak Ibu yang mau sharing atau tanya. Mungkin ada yang mau raise hand atau mau langsung open mic gitu. Wah kan sudah langsung. Nah ini antriannya biasanya banyak. Oke, tadi Pak Satya dulu, Pak Satya, monggo. Setelah itu Mas Dava. Oke, terima kasih. Tadinya waktu lihat title-nya terus terang tadi siang, ini siapaan lagi nih. Saya nggak ikutan lihat lah gitu. Kemudian kebetulan kosong, saya ada kerjaan di PC sambil dengerin, yang namanya Pak Arief ternyata jago banget gitu ya, membawakannya ya. Jadi sangat-sangat menarik, terima kasih Pak Arief. Saya hanya ingin komentari yang tadi dengan begitu terus terang, begitu ikhlas paparannya Bu Teni. Dulu saya juga gitu Bu, loh kok begini ya, Terus kemudian saya pernah kebetulan kerja di luar negeri, di perusahaan besar ya di sana, Boeing. Ternyata yang terjadi di Bu Teni itu dream karir Bu. Jadi di sana itu mereka berlomba-lomba seperti Bu Teni, masuk ke bagian-bagian yang mampu melihat keseluruhan perusahaan, kemudian rotasi Bu. Jadi tadi Ibu, loh kok begini ya saya, kok begini? Itu waktu saya di sana di Amerika itu dream career path. Jadi banyak karyawan-karyawan baru yang fresh graduate kepinginnya seperti itu Bu. Jadi sampai di sana tuh kalau misalnya waktu itu masuk ke Boeing udah setahun nggak dipindah gitu, mereka akan akan komplain, mereka akan minta ke atasan-atasan untuk segera dipindah gitu ya. Karena seharusnya begitu gitu. Sebetulnya karirnya harus seperti Bu Teni gitu. Kebetulan tadi siang saya baru bicara dengan
seorang yang pernah jadi direktur Unilever. Di Unilever, manajemen trainingnya juga begitu, Bu. Jadi, semua trainee-trainee yang karyawan-karyawan baru itu harus ke semua bidang, regardless background pendidikannya. Nah, di situ baru dinilai. Ini orang cocoknya kemana sih? Coba gini. Ini orang cocoknya kemana sih? Kemana sih gitu ya. Jadi kisah Bu Teni itu membuat saya jadi berpikir mungkin kelemahan kita ya di Indonesia, perusahaan itu kurang memberitahu apa sih karir pet itu seperti apa, itu pertama. Kemudian kedua, mungkin tidak punya coach ya Bu ya, saya nggak tahu ada coach apa mentor nggak Bu gitu ya di perusahaan Ibu sehingga Ibu merasa begitu gitu. Padahal waktu saya dengar cerita Bu Teni, wah ini dream karir pet ini sesuatu yang indah, tapi waktu itu Ibu nggak mengetahui karena menurut saya ya karena keterbatasan kita ya waktu itu fresh graduate, kita nggak tahu dunia kerja, nggak ada yang ngasih tahu kita gitu, dan jadi ada pikiran-pikiran seperti itu. Padahal itu indah sekali sebetulnya karirnya dan udah terbukti kan Bu ya, di akhirnya you got that what you deserve lah, dan alhamdulillah dari cerita Bu Teninya memang basicnya kuat ya untuk bisa menempati kedudukan itu. Jadi saya jadi berpikir, kebetulan Ibu juga orang HR, apakah di Indonesia di BUMN ada nggak sih apa yang namanya mentor coach yang menjelaskan gitu? Kenapa karirnya seperti ini? Begitu Bu. Mungkin itu aja Bu pertanyaannya. Makasih dan bravo buat Pak Arif ya, yang membuat saya tadi nggak tertarik jadi tiba-tiba melek dan ikutan tadi tesnya. Makasih. Ya, makasih Pak Satya untuk komennya. Sedikit mungkin berusaha menjawab ya Pak Satya, betul ya career path untuk tipe generalis atau struktural itu yang ternyata saya juga setelah masuk bidang HC belakangan juga yang benar yang kayak tadi ya, karena kalau untuk jadi struktural atau mau jadi leader, semakin banyak dia punya exposure lebih dari satu fungsi, maka helikopter view dia semakin bagus, dan ketika ada problem lebih bisa melihat secara strategik, nggak satu poin aja, jadi dia bisa ngeliat dari berbagai perspektif. Jadi betul itu memang ternyata kalau career path yang semakin baik itu adalah memang dia exposure-nya sebisa mungkin lebih dari satu, kalau dia ingin jadi struktural. Nah ini juga dua hal itu, makanya waktu saya di FPT jadi PPHC, ya itu salah satu program yang saya bilang, iya ini harusnya didesain. Kalau saya kan kebetulan, gitu ya. Kalau saya tuh menurut saya kebetulan. Ada yang, saya juga tuh sempat nanya, saya nggak punya pengalaman itu, kok disuruh bikin FPT ini gitu. Bapak kenapa manggil saya jadi calon kandidat fit and proper, misalnya saya gitu ya. Dari situ kan juga saya lihat, oh ternyata semakin tinggi level leader, itu memang yang lebih banyak dilihat soft skill dan seterusnya ya, leadership-nya. Nah itu yang makanya juga jadi masukan, tipe karir itu juga ada dua gitu ya. Tidak salah juga buat orang yang memang ingin menekuni satu bidangnya ya, menjadi satu expert itu juga paling tidak di Elnusa dan di Pertamina Group itu kami juga mendorong hal itu. Gitu ya. Kalau dia mau memang menjadi expert spesialis, ya nggak perlu pindah-pindah juga seseru saya gitu ya misalnya, tapi terus pupuk gitu ya, tingkat ekspertisnya dipupuk dan memang perlu pengakuan dari instansi-instansi atau asosiasi gitu. Nah itu yang nah kalau career path ini yang memang masih struggling ya, tapi paling tidak sekarang jalan itu sudah kita bikinin, opsinya bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, jadi sudah dibikinin path-nya. Ya memang yang masih menjadi PR personnya sendiri ya, gitu ya. Kadang-kadang Indonesia juga kan banyak suuzonnya ya, gitu ya, baik terhadap perusahaan ataupun terhadap nasibnya gitu ya kalau orang Indonesia kan. Jadi kok dipindahin ke sini, pasti saya dibuang nih, gitu ya. Kan suka kayak gitu ya. Apalagi ini bidangnya kan nggak nyambung. Ngapain saya di situ, dipromosi enggak gitu ya misalnya kan. Jadi kadang-kadang yang perlu dilawan kan sebenarnya diri sendiri dulu pertama ya. Jadi saya sering banget loh ketemu tuh mempertanyakan ke saya, kenapa saya dipindahkan ke sini? Padahal dari perusahaan itu bermaksud memberikan dia exposure lebih.
Karena tidak semua orang juga mampu multi skill ya. Itu juga harus juga kita menyadari itu. Nah, jadi emang ini bedah-bedah buku untuk positive thinking kayak gini, ada juga programnya Pak Satya, ada coaching mentoring juga di kami. Nah, hal ini juga sering kita berikan ke teman-teman ya, bahwa positif gitu ya, terus cari positifnya, terus open mind. Kalau memang dikasih exposure lain oleh perusahaan, itu memang karena perusahaan sedang mau mempercayakan dia tuh memiliki kemampuan lebih dari skill yang sama di satu fungsi tertentu gitu ya. Dan itu justru sedang memupuk dia supaya menjadi leader yang kalau makin ke atas nanti dia makin matang gitu ya, karena dia pernah memiliki exposure lebih dari satu. Ini tuh sharingnya, komennya Pak Satya, makasih. Siap. Terima kasih banyak Bu Teni. Mudah-mudahan Pak Satya terpuaskan dengan jawabannya. Iya, jadi memang, tapi saya paham ya, mohon maaf ya Bu Teni, bahwa memang BUMN kan selalu selalu dinamis ya. Mungkin pada saat itu belum ada gitu ya, yang menjelaskan bahwa career path seperti ini dan this is your best career path mungkin ya Bu ya. Jadi kita punya perasaan-perasaan yang inferior, perasaan tertolak gitu ya. Padahal sebetulnya that's the best can happen to the best management trainee gitu. Ya, itu aja sih Bu. Makasih Bu. Sip, Pak Satya. Siap. Terima kasih Pak Satya, Bu Teni. Kemudian Mas Dava, boleh silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ina atas kesempatannya. Yang pertama saya ini ke Mas Arief dulu. Tadi reviewnya sangat bagus Mas Arief. Saya pengen tanya Mas, dari dari penjelasan Mas Arief tadi, Sabaturs dan Sechi itu apakah sama dengan ini ya Mas, fixed mindset and growth mindset? Terus yang kedua, kalau kita tadi lihat di judul bukunya Positive Intelligence, Why Only 20% of Teams and Individuals Achieve Their True Potential. Tadi itu yang saya lihat di presentasi Mas Arief itu sepertinya itu lebih banyak ke individualnya Mas. Tapi di bagian untuk timsnya itu kurang. Nah, tadi saya mau tanya, kalau misalkan dari sisi kita sebagai leaders itu ketika menghadapi tim kita yang punya sifat sabaturs itu bagaimana Mas? Nah itu. Terus yang kedua untuk Ibu Teni, terima kasih juga Bu Teni atas sharingnya. Sebelumnya awalnya ketika saya lihat di poster yang di share Pak Gatot tuh, saya lihat Bu Teni kan direktur Elnusan nih, masih muda banget itu kan. Nah, saya lihat di fotonya kok masih muda ya. Waktu saya lihat di biografinya, benar nih Bu Teni baru 41 tahun tapi sudah di BOD, itu hebat sekali. Dan ternyata tadi Bu Teni cerita bahwa itu kuncinya tuh positive thinking. Tapi saya mau tanya juga nih Bu Teni, terkadang kan negative thinking itu kan perlu juga untuk ini ya, untuk pelajaran dan kehati-hatian kita. Nah, caranya Bu Teni balancing antara positive thinking dan negative thinking itu bagaimana ya Bu? Mungkin begitu Mbak Ina. Terima kasih Mas Arief, Bu Teni. Baik, terima kasih banyak Mas Dava. Keren banget nih pertanyaannya. Monggo langsung Mas Arief dulu. Mungkin ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Makasih Mas Dava, Bu Ina. Maaf nih saya nggak on cam ya, ini koneksinya agak ini. Sebelum saya lupa Bu Ina, itu ada pertanyaan di chat, takut lupa kayak yang sebelumnya. Iya Mas Dava, apakah sama dengan fixed dan growth mindset? Kalau menurut saya ya bukan sama atau tidak ya, tapi mungkin melengkapi ya. Cuma kalau fixed dan growth itu kan dia nggak ada hubungan dengan emosi negatif ya, lebih ke pola pikir ya, namanya juga mindset. Jadi misalnya nih ya, saya gagal di sebuah pekerjaan, saya tinggal bilang, ini bukan untuk saya, ini saya nggak jago di sini. Tinggal ngomong gitu, itu fixed mindset kan. Kalau growth kan dia nyoba lagi gitu. Tapi tidak ada membahas tentang emosi dari kegagalan, itu tidak dibahas. Jadi mungkin lebih melengkapi kali ya Mas, bukan sama atau tidak. Kalau tim bagaimana cara makainya? Jadi sebenarnya memang yang diajarin buku ini adalah untuk personal. Jadi di coaching. Jadi nanti anggota membernya harus diajarin juga si positive intelligence ini
sudah masing-masing aware dengan kondisi dirinya masing-masing, baru mereka bisa gabung kerja bareng gitu Mas. Jadi sehingga waktu kerja bareng tidak ada lagi apa ya, emosi-emosi negatif akibat interaksi ya. Kadang-kadang kan kalau kita tim interaksi, yang satu ngomongnya blunt ya, blunt itu apa ya, to the point gitu, yang satu sensitif, pundung gitu ya. Tapi kalau udah belajar ini, mudah-mudahan dia tidak nangkep itu sebagai sesuatu yang negatif gitu. Jadi dia harus apa ya, dia bisa merespon dengan baik lah, intinya gitu. Jadi dia bisa ngelihat beyond the words, tapi oh ini sebenarnya orang ini nggak ada niat jahat, cuma ngomongnya aja begitu. Contoh kayak Pak Gatot tadi kan sore tiba-tiba kok dislike copywriting saya. Saya karena udah kenal Pak Gatot, saya tahu ini pasti bukan maksudnya ngasih dislike, cuma kan takutnya yang lain jadi berpikir aneh-aneh gitu. Makanya saya komenin. Gitu sih Mas Dava dari saya. Oke, baik Mas Arif, berarti itu emang dari bukunya itu terhadap perspektif diri kita sendiri ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Arif. Ya, terima kasih banyak Mas Arif. Berikutnya Bu Teni, silakan Bu. Bagaimana membalance tadi ya Mas Dava ya? Kalau saya sih bukan membalance ya, mungkin merespon kali ya Mas Dava ya. Kita kan manusiawi ya, merespon sesuatu itu kadang negative thinking, kadang positive thinking, itu kan sesuatu yang juga dibentuk gitu ya dari lingkungan dari kecil. Ya for info, di 5 tahun karir saya jadi auditor tuh saya negative thinkingnya tinggi banget. Auditor, semua negatif dulu, baru belakang kita buktikan benar. Jadi kebalikan ya, kalau auditor itu perspektifnya salah dulu semua, kita buktikan, oh ternyata dia benar gitu ya. Jadi kan jokesnya kayak gitu auditor, jadi negatif dulu semua gitu ya. Jadi itu juga 5 tahun itu membentuk saya juga, Mas Dava, bahwa segala sesuatu itu melihat apa di balik ini nih, ada sesuatu yang di balik yang tampak tuh apa gitu ya. Itu juga melatih saya seperti itu, jadi agak berprasangka gitu ya, kayak mencari motif gitu. Nah, memang yang salah satu bikin saya positive questionnya juga naik itu adalah ketika masuk, terutama juga masuk ketika ke bidang human capital ya. Nah, bidang human capital itu yang di manage gitu ya, dikelola gitu ya, dan kita diberikan amanah itu mengelola people ya, orang gitu ya. Nah, ini kebalikannya 180 derajat menurut saya. Kalau ini saya harus believe semua orang positif padaannya. Semua orang itu baik, semua orang punya potensi. Tinggal kita berkewajiban mencari apa potensinya dan ditempatkan di tempat yang mana. Jadi saya harus men-switching ya, mindset itu yang tadinya pekerjaan itu sampai ke situ. Tapi apakah selalu seperti itu kan enggak ya, Mas Java. Jadi tapi tipsnya kalau saya dalam merespon ya, kalau ada negative thinking atau seperti itu, ya diterima aja negative thinkingnya. Bukan juga yang sesuatu saya nggak boleh nggak kayak gitu ya. Tapi kita negatif, ya sudah, tapi jadikan itu suatu negative thinking yang kita proven apakah memang itu beneran negatif. Kan bisa aja ya, negative thinking itu sesuatu, oh bener kan, ternyata emang ini nggak sesuai, ini nggak benar gitu. Jadi arahkan bahwa negative thinking itu harus sesuatu yang memang kita proof gitu ya, akhirnya kita buktikan apakah perkiraan kita ini sesuatu yang memang baik, sesuatu yang salah, atau memang oh enggak begitu gitu ya. Jadi coba fokus mengarahkan yang negatif tadi itu mengarah ke yang baik gitu ya. Saya suka ngasih contoh ke tim saya tuh kayak gini gampangnya. Kalau kita dikritik ya, atau diberikan diberikan kritikan atau diberi feedback sama orang lain ya. So dibilang, oh lu orangnya males nih. Oh lu kalau dikasih kerjaan nggak pernah saya tepat waktu. Jadi judgement seperti itu kan dalam keseharian, di kantor juga sering ada kayak gitu ya, diberi feedback, oh ini nggak bener nih ngurus ini, banyak salahnya gitu ya. Nah, saya suka memberikan ke diri saya pribadi sama juga ke tim ya. Ketika kita menerima sesuatu seperti itu ya, ini juga melatih negatif dan positive thinking. Bahwa diterima dulu ya, ketika kita menerima satu kritikan, satu feedback, mau sekecil apapun itu pasti ada benarnya. Gitu ya. Jadi jangan salahin dulu ya. Jadi saya suka bilang pakai angka ya, karena saya orang accounting. Kalau kritikan itu levelnya 1 sampai 10, mau 9-nya itu salah, gitu ya. Tapi menurut saya, kenapa orang itu bisa memberikan feedback atau kritik? Pasti ada yang benernya gitu ya. 1 gitu, biarpun cuma 1 dari 10 ya, 9-nya enggak nih, enggak benar. Tapi 1-nya ada yang benarnya gitu ya.
Nah, itu menurut saya fokuslah ke yang apa ya, yang masih, kenapa dia bisa mengkritik seperti itu gitu, kenapa dia bisa memfeedback seperti itu. Jadi nggak usah ke distract untuk membuktikan, enggak, saya nggak begitu, saya sudah begini, begini, begini. Effort kita habis untuk mendinai sesuatu yang sebenarnya ya sudah itu dibuktikannya kapan-kapan lah. Kalau udah baik ya baik, teruskan aja gitu. Tapi fokus kenapa ya dia masih seperti itu ke kita gitu ya, memberikan kritikan itu ke fungsi kita atau ke diri kita. Ini pasti ada yang perlu saya improve nih gitu. Jadi sama tadi seperti negatif dan positif gitu. Ketika kita juga punya negative thinking, kenapa ya kok kita punya prasangka kayak gitu. Jadi saya lebih mungkin mencari tahu lagi habis itu ya. Supaya itu kalau buat saya clear, memang negative thinking itu memang benar atau memang nah ini saya salah nih, saya harus lebih positif lagi gitu, feedback ke diri saya pribadi. Mungkin gitu ya. Jadi meresponnya itu ya nggak usah jadi yang harus positif, enggak ya. Kadang-kadang sama. Saya juga negatif thinking ya. Kenapa nih? Jangan-jangan dia begini. Oh banyak lah ya. Udah jangan-jangan. Sebenarnya dia pasti ini gitu ya. Nyari-nyari motif gitu atau apa gitu di balik ini apa. Tapi itu saya jadikan bukan sekedar rasan-rasanan di dalam diri gitu ya, tapi saya usahain cari tahu apakah yang saya tadi negatif thinking atau saya berprasangkakan itu benar atau enggak, dan habis itu tindak lanjutin gitu ya. Jadi mungkin itu tipsnya Mas Dava. Terima kasih banyak Bu Teni atas jawabannya Bu Teni. Baik, siap. Terima kasih banyak Bu Teni, Mas Dava. Ini di chat sudah ada yang bertanya juga nih dengan Mbak Di Wiryo. Mudah-mudahan saya nggak salah bacanya ya, Mbak Di. Bagaimana cara kita membedakan sikap optimis atau true positivity dengan toxic positivity? Nah, ini mungkin boleh tanggapan dari Mas Arief, Bu Teni, atau mungkin Bapak Ibu yang lain juga nanti boleh menanggapi kalau misalnya ada. Silahkan, mau Mas Arief dulu atau Bu Teni dulu nih? Mas Arief dulu kali ya. Oh ya, boleh Mas Arief Ya. dulu, silahkan Mas. Suhunya dulu. Boleh. Saya baru baca nih apa toxic positivity ya. Tapi saya bacain deh supaya yang lain juga jadi tahu. Adalah kondisi ketika seorang menuntut dirinya atau orang lain untuk selalu berpikir positif serta menolak emosi negatif. Melihat suatu hal dengan positif memang baik, tapi jika dibarengi dengan menghindari emosi negatif, hal ini justru dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Toxic positivity umumnya biasanya muncul dalam bentuk ucapan. Orang yang memiliki pemikiran yang demikian mungkin sering melontarkan petuah-petuah atau quote-quote yang keren, tapi sebenarnya dia lagi marah, lagi emosi negatif. Nah, ciri-cirinya apa? Dia menyembunyikan perasaan yang sedang dirasakan, terkesan menghindar atau membiarkan masalah, merasa bersalah ketika mengungkapkan emosi negatif, mencoba memberikan semangat ke orang lain tapi disertai dengan pernyataan seolah-olah meremehkan. Misalnya jangan menyerah, begitu saja kok nggak bisa. Nah, cara menghindarinya katanya kelola emosi negatif, rasakan, terus kemudian coba memahami, jangan menghakimi, terus terakhir mengurangi penggunaan sosial media. Nah, jadi yang saya tangkap ya, kalau toxic positivity ini dia menghindari merasakan emosi negatif. Nah, tapi jelas kalau di buku Positive Intelligence, merasakan emosi negatif itu perlu, itu semacam alarm ya, kayak di badan kita tadi yang saya contohkan, kalau kita megang kompor, kalau kita nggak bisa ngerasain, bahaya malah, kita jadi tangannya jadi kebakar. Kita perlu ngerasain supaya kita tahu, oh itu sakit ya. Kalau saya sih biasanya kayak gitu tuh, misalnya contoh ada saya pernah punya bos ya kerja, terus dia bilang gini, kamu nggak cocok jadi pengusaha, cocoknya jadi dosen karena banyak baca buku. Itu sakit hati banget saya, tapi akhirnya saya mikir apa yang salah, oh ternyata saya salah gaul gitu. Jadi kesimpulannya adalah ternyata kalau bergaul dengan UKM itu mostly tidak menghargai orang yang suka baca buku. Tapi kalau saya bergaul ya sama bos-bos, malah senang, kebalikan. Dan itu saya baru tahu ya 2 bulan terakhir itu. Jadi itu kali Bu kalau terkait toxic positivity. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mas Arief. Bu Teni ada tambahan Bu? Saya juga baru dengar tadi ya definisi, makasih tuh Mas Arief, toxic positif. Saya baru tahu positivity itu bisa jadi toxic ya. Kalau saya mungkin dari pengalaman ini aja kali ya, membedakan apakah kita memang sincere ya, maksudnya alami gitu ya sesuatu ini adalah
ya memang itu tidak dibuat-buat. Respon itu mau ada orang lain, mau ada cuman kita sendiri, itu sesuatu respon yang memang kita tidak buat-buat. Jadi ya positif itu bukan untuk pencitraan ya. Jadi mungkin untuk menghindari bahwa kita bukan positif toksis gitu ya, toksik, bukan pencitraan gitu ya. Jadi memang sesuatu yang tadi saya bilang harusnya respon pertama gitu ya. Kalau teman-teman di ini mungkin nanya ke tim saya ya di kantor gitu ya atau di mana itu, saya tuh terkenal galak sekali gitu ya. Jadi padahal positive thinkingnya tinggi, tapi dalam keseharian saya sangat galak. Jadi tadi kan ditanya sama Mas Dava, negative thinking nggak? Oh ya, saya sering negative thinking, tapi karena saya terbiasa dengan background tadi ya, kuliah juga auditor, saya terbiasa juga negative thinking itu saya selalu usahakan dengan fakta gitu ya. Jadi saya bukan berprasangka. Jadi kalau saya memang menjudge sesuatu, saya udah punya valid gitu ya, dan saya akan tegas di situ gitu. Nah, jadi habis itu misalnya dia memberikan feedback tuh saya tetap menerimanya seperti apa tuh ya, memang itu memang diusahakan sesuatu yang keluar dari dalam diri ya, bukan cuman karena ingin dilihat baik gitu ya sama teman-teman, atau dilihat ibu ini atau mas ini orangnya baik banget loh gitu ya. Jadi positif tuh bukan yang nggak tulus kayak gitu ya. Jadi positif itu sesuatu yang keluar dari dalam. Jadi kalau kita masih ingin positif karena dilihat orang lain, berarti kita belum tuh. Levelnya masih harus coba mau dilihat orang, mau enggak, ya memang aslinya kita kayak gini gitu ya. Kalau kita percaya sama orang, percaya memberikan apresiasi sama orang itu, memberikan apresiasi secara tulus gitu ya. Maka tadi saya pun melatih terus ya, supaya positive thinking itu ada respon pertama saya. Karena kalau udah respon keberapa, itu menjadi sesuatu yang udah mulai kita buat-buat biasanya. Atau udah lebih untuk menyenangkan orang lain gitu ya. Jadi ya mungkin tipsnya itu, usahakan itu tulus, dan memang kalau negatif itu tadi ya dikeluarkan saja, tapi usahakan tadi negative thinking itu malah dicari. Kalau saya tipsnya dicari tahu ya, supaya kita clear negative thinking, karena itu prasangka kita itu bisa ke arah menjadi suatu improvement gitu ya. Oh, ternyata faktanya memang begini, berarti harus improve seperti ini. Jadi bukan berhenti menjadi sesuatu yang cuman prasangka-prasangka atau julid gitu ya. Kalau bahasa sekarang ini cuman jadi kayak ngerasanin orang ngomongin gitu ya. Nggak berhenti sama di situ gitu. Dicari terus gitu. Kan tipsnya gitu Mbak Ina. Siap, Bu Teni. Terima kasih banyak. Mungkin nambahin sedikit ya tentang toxic positivity, jadi seru nih. Kalau yang ini saya menambahkan menggunakan bahasa saya sendiri saja ya. Jadi kalau ibaratnya toxic, ya kan ada toksiknya nih, ada tambahan toxic. Berarti sebetulnya positivity yang tidak pada tempatnya gitu. Jadi kalau tadi misalnya Bu Teni menambahkan tentang ketulusan gitu. Jadi ada positivity di yang sesuai dengan tempatnya gitu. Berarti memang pada saat harus dikeluarkan ya dikeluarkan positivity-nya. Tapi tadi kan bahwa negativity juga perlu gitu. Misalnya kita memandang sesuatu dengan negatif ya itu perlu ada juga. Berarti perlu disesuaikan tempatnya. Nah, kalau toxic positivity ini lebih kepada jadi situasinya apapun tanpa memandang kayak apakah ada kendala. Jadi lebih semacam menghindari tantangannya juga gitu. Jadi berpikir positifnya itu jadi toxic gitu. Jadi seakan-akan tuh kayak kalau misalnya ucapan-ucapan mungkin kayak ayo kamu pasti bisa gitu, tapi nggak memperhatikan mungkin situasinya, kondisinya dan konteksnya gitu. Nah, banyak mungkin ya kita sering melihat juga nih, apalagi tadi misalnya pencitraan atau di sosial media gitu, banyak yang seakan-akan itu mengabaikan rasa tidak nyamannya atau seakan-akan mengabaikan hal-hal yang kurang positifnya gitu. Nah, padahal kita perlu juga mempertimbangkan dua hal tersebut gitu. Itu sih mungkin ya. Memang susah-susah gampang sih, secara permukaan tuh mirip ya. Mungkin kita lihat optimis gitu, kita berpikir positif, tapi toxic positivity ada positifnya, tapi tempatnya ini yang mungkin penempatannya tidak sesuai. Itu mungkin tambahan dari saya sedikit saja. Nah, ini sudah ada yang raise hand dan ini masih ada satu pertanyaan di kolom chat menanggapi tentang first response nih Bu tadi Bu Teni nih. First response itu penting first response, ambil positifnya dulu. Nah, ini dari Pak Gatot nih. Atau Pak Gatot mau langsung membacakan, Pak? Apa pernah nih Bu Teni ditipu katanya gitu. Monggo Pak dilanjutkan bagaimana nih Pak? Udah cukup itu. Silakan Bu Teni. Jadi cuman itu aja, saya pengen penasaran aja kan, karena first response Ibu kan selalu positif.
Pernah nggak ditipu, Bu? Gitu aja, Bu. Ya ini ditipu perspektif saya ya, Pak Gatot dan teman-teman semua ya. Ini saya sharing ya, tidak untuk mendiskreditkan pihak tertentu, tapi supaya sharing ya kehidupan ya begini gitu ya. Kan kalau anak zaman sekarang kan kayaknya banyak dramanya gitu. Padahal emang ya drama itu bagian dari kehidupan. Jadi contohnya gini Pak Gatot, saya kayaknya cuman ini soalnya yang membekas ya, atau mungkin saya merasa pernah. Jadi waktu tadi saya cerita di karir pertama saya kan 5 tahun saya di operational auditor ya. Itu selama 5 tahun itu saya setiap tahun berturut-turut nilai saya A gitu ya, terbaik, selalu terbaik. Tapi saya nggak pernah nanya tuh ya, namanya juga kayak newbie kan, anak-anak baru kan, nggak pernah nanya ini kalau nilai bagus terus begini, kok nggak ada promosi gitu ya, kok nggak pernah naik gaji gitu kan. Saya nggak tipe yang nanya kayak gitulah gitu ya. Jadi saya udah kerja aja gitu. Nah, satu waktu kan, tapi makin tahun kan udah tahun keempat, masih begini-begini aja ya, udah tahun kelima gitu. Nah, pas tahun kelima ini, atasan tertinggi saya manggil waktu itu di fungsi. Terus dia ngejelasin, pas saya nggak nanya. Dia bilang, wah, intinya dia ngejelasin perusahaan tidak bisa memberikan promosi, tidak bisa memberikan naik gaji karena lagi sulit. Jadi tidak ada memang promosi. Jadi seperti say sorry lah. Say sorry, dia ngerti gitu ya, saya udah 5 tahun gitu ya, padahal achievement-nya bagus, nilainya bagus, tapi ya tidak ada satu apresiasi apapun yang lebih gitu ya dari perusahaan atau promosi atau apapun. Dan dia kayak say sorry dan bilang, karena perusahaan lagi nggak bisa nih memberikan kenaikan atau promotion gitu ya, semacam itu. Ya saya terima ya, orangnya tidak terlalu inilah yang kayak gitu-gitu, saya nggak terlalu yang mikirin gitu. Ya saya terima aja, udah balik kerja. Dan dilalahnya gitu ya, dilalahnya secara tidak sengaja saya melihat, ini sebenarnya saya nggak sengaja, bukan saya nyari-nyari ke meja orang gitu ya, secara tidak sengaja karena lagi berinteraksi, saya melihat salah satu rekan saya di situ dipromosi ini ya, tidak lama setelah saya dipanggil dipromosi, padahal nilainya jauh di bawah saya gitu ya. Itu saya down Pak Gatot ya, karena itu saya bilang, loh, baru kemarin dikasih tahu nggak ada ini, kok bisa si A ini ternyata dia dipromosi nih, saya kelihatan kertasnya gitu ya, kebetulan saya nggak sengaja kelihatan kertas ininya, sedang kayak memberitahuan promotionnya gitu, lah ya kena, dia dapat promosi nih, ada kenaikan gaji gitu segala macam, padahal nilainya jauh di bawah saya, terus katanya lagi nggak ada promosi. Itu saya memang merasa atasan saya bohong gitu ya. Jadi kalau tadi bahasanya Pak Gatot mungkin ditipu terlalu keras kali Pak ya, mungkin, tapi buat saya itu bohong ya, jadi tidak berbicara yang sebenarnya lah. Waktu itu saya langsung apply Pak Gatot ke perusahaan lain. Jadi pas saya merasa ditipu gitu, oke, kayaknya perusahaan ini nggak tepat lagi buat saya lebih baik apply lagi, karena itu atasan tertinggi yang ngomong kalau itu aja saya nggak bisa pegang, ya kayaknya value-nya nggak sama nih gitu ya. Saya udah mikirnya kayak gitu dah, saya apply aja. Saya apply waktu itu ke 2 perusahaan, udah sampai udah interview terakhir lah ya waktu itu. Nah, waktu mau interview terakhir, waktu mau final, itu saya kembali agak ini ya, kayak ini emosi apa bukan gitu ya. Jadi saya coba reflect lagi gitu ya. Apa karena kejadian itu saja gitu ya. Apa harusnya saya cari tahu ya, kenapa atasan saya bohong gitu ya sama saya atau gimana ya. Saya jadi agak cooling gitu ya, setelah udah di ujung mau diterima perusahaan lain, saya jadi langsung ntar dulu, ini keputusan saya yang benar apa enggak nih, apa cuman karena emosional gitu ya. Apalagi kan kalau di hire jadi MT tuh pembekalan bahwa kita menjadi yang diharapkan menjadi suksesor itu kan kencang ya, tertanam gitu. Jadi kan ninggalin kayak gitu buat saya harusnya nggak mudah gitu. Makanya saya pas ini, wah ya udah, akhirnya saya coba inilah mereview gitu ya, ini kenapa ya, apa ada alasannya. Terus terang saya nggak nanya ke atasan saya kenapa dia nggak berbicara dengan dengan gamblang aja gitu ya. Kalau memang keputusannya misalnya urut kacang yang senior lu dapat gitu ya, karena pada akhirnya belakangan saya baru tahu itu alasannya. Jadi ada urut kacang ya, yang masa kerjanya lebih banyak dulu yang boleh gitu. Jadi ya akhirnya dari situ ya saya lebih ke positif thinkingnya jalan lagi sih akhirnya. Kata setelah itu dibohongi, saya lebih ke positif.
mungkin atasan saya nggak enak ngasih tahu saya apa adanya, pengen saya tetap termotivasi, tapi belum bisa memberikan, jadi ya terpaksa berbicara yang tidak benar dulu gitu ya. Tapi ya saya jadi berpikir itu usaha terbaik yang mungkin bisa dia lakukan. Itu aja saya mikir. Udah, habis itu ya saya nggak jadi resign, saya memang masih pengen tetap di perusahaan. Ya jalan lagi berikutnya ya, dan itu tetap buat saya menjadi di perjalanan karir saya, atasan saya itu ada tetap menjadi atasan terbaik yang pernah saya miliki gitu ya. Jadi ya saya mencoba berdamai aja. Semua orang kan punya bisa hilaf ya atau salah ya. Ya saya cuman berpositif thinking, alasan dia melakukan tersebut itu menurut dia baik gitu aja udah. Jadi nggak usah dipanjang-panjangin lagi bapernya gitu aja, Bang Gatot. Dan saya sampai sekarang masih berhubungan baik dengan atasan saya itu. Walaupun dia sudah lama pensiunnya. Mungkin gitu jawabannya, Pak Gatot. Baik, terima kasih. Keren banget. Silakan Mbak Ina. Ya, terima kasih banyak Bu Teni, Pak Gatot. Wah, ini Pak Iwan sudah raise hand ini sepertinya. Silahkan Pak Iwan. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih juga buat Mas Arief sama Bu Teni yang udah sharing ya. Saya mau itu aja sharing juga mengenai kira-kira bulan Maret tahun ini saya baca sebuah artikel ya. Judulnya bagus ini, dia dari koran Kompas. Judul artikelnya itu Bahagia Lalu Sukses. Jadi di situ dijelaskan mengenai sebenarnya yang benar itu orang sukses dulu baru dia bisa bahagia, atau sebenarnya orang harus bahagia dulu dan itu akan jadi bahan bakarnya dia untuk bisa menuju kesuksesan. Nah, di situ dia menjelaskan tentang riset yang dilakukan terhadap 1 juta itu ya tentara di Amerika yang dalam kurun waktu 5 tahun. Pada awal risetnya itu mereka di tes lah ya, diukur parameter kebahagiaannya mereka itu seberapa besar level kebahagiaannya, dan kemudian setelah 5 tahun dilihat achievement-nya mereka dalam waktu 5 tahun tuh ternyata orang-orang yang level kebahagiaannya tinggi itu mereka cenderung untuk sukses, lebih banyak dapat penghargaan di kurun 5 tahun itu. Jadi kesimpulannya adalah orang bahagia dulu baru sukses. Nah, ini mungkin dalam kaitan ini saya mungkin pengen bertanya ke Bu Teni, melihat itu ya posisinya sebagai direktur HR yang artinya punya skop kerja lebih ke seluruh employee di dalam perusahaan tersebut. Bagaimana sih cara dalam sebuah perusahaan tuh HR tuh memastikan bahwa karyawan-karyawannya itu bisa bahagia? Karena mungkin kalau dalam tempat kerja kebahagiaan bisa dilihat dari hygiene faktornya, kayak mungkin salary-nya, kemudian juga kayak asuransi kesehatan. Artinya mereka udah nggak mikir hal-hal yang bakal membuat mereka akan resah. Gimana kalau anak saya sakit, kalau keluarga saya sakit, itu semua udah dipenuhi oleh perusahaan, termasuk juga dalam day to day-nya bagaimana memastikan supaya ada kayak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kayak tadi yang mengenai transparansi tadi itu juga penting sih sebetulnya, katanya kayak ada hal yang disembunyikan sehingga itu bikin karyawan Bu Teni sendiri yang merasakan sendiri kayak pengen pindah aja gitu dari situ karena nggak ada transparansi. Nah, itu bagaimana sih di perusahaan yang sekarang ya, menurut saya ini dari HR itu sebagai motor untuk memastikan bahwa karyawannya itu bisa happy gitu. Happy ya. Ya, itu sih yang pengen saya tanyakan. Ya, makasih Pak Iwan pertanyaannya. Kalau untuk memonitor atau cari tahu yang normatif dan simple dan common practice, biasanya memang ada survei ya Pak Iwan. Jadi ingin mengetahui apakah yang mereka inginkan gitu ya, mereka butuhkan itu sudah terpenuhi nggak dari perusahaan gitu ya. Jadi biasanya kalau di kami atau di perusahaan pada umumnya seringkali itu ada employee survey gitu.
Nah, ketika employee survey, udah berapa kali saya ngelihat mau benchmark ke perusahaan lain, surveinya sebenarnya itu aja hasilnya ya terhadap SDM kenapa nggak happy itu aja sebenarnya, nggak pernah, saya belum pernah ketemu ada sesuatu yang aneh terus wah ini beda gitu. Saya mau lihat perusahaan mana, mau perusahaan itu multinasional, mau apa gitu, tetap itu aja gitu ya, Pak Iwan. Kalaupun ada 1-2 tambahan, misalnya kayak kalau sekarang itu banyak yang misalnya ada fasilitas di kantor yang misalnya dia bisa menyalurkan hobinya gitu ya, disediain misalnya bisa bermusik atau apa gitu ya, yang lebih ke hobi-hobi, itu ada muncul 1-2, tapi tetap bukan yang utama gitu ya. Selalu tuh yang muncul utama tuh kalau di ranking selalu ada 2 hal ya, Pak Iwan. Satu, dan itu ya memang manusiawi, pasti masalah remunerasi ya. Jadi masalah ya tadi ya Pak Iwan bilang, kesehatan, gaji, ya memang basic needs-nya manusia ya, nggak mungkin juga ada orang mau kerja terus digajinya nggak ada buat kesehatan, nggak ada benefit lainnya, ini nggak di cover ya. Emang basic needs-nya manusia mau kapanpun yang akan selalu nomor 1 yang akan dilihat itu ya, security dalam mendapatkan itu ya kalau bekerja di korporasi gitu ya. Apalagi itu semakin meningkat ketika dia berkeluarga. Wah, itu surveinya orang, jadi bedanya cuma gini aja, kalau kita survei dia masih single sama dia berkeluarga, kalau dia masih single itu lebih ke bahwa dia ingin bisa memiliki remunerasi atau benefit yang bisa menyalurkan hobinya gitu ya, misalnya kalau yang sekarang itu banyak untuk traveling gitu ya, jadi dia atau buat kumpul-kumpul gitu ya, jadi punya uang untuk hobi. Bedanya kalau yang udah berkeluarga ya pasti yang lebih dipikirkan untuk keluarganya. Jadi benefit-benefit buat keluarganya tercover nggak nih? Jadi selalu itu menjadi basic needs gitu ya, menjadi ini. Jadi ya kalau itu ya tentunya pasti perusahaan berlomba-lomba ya, gimana caranya memang bisa memberikan itu sesuai dengan porsinya gitu ya dan cukup gitu ya buat pekerjanya. Nah yang lebih susah adalah yang nomor 2 itu. Jadi banyak yang sekali masalah ketidakpuasan terhadap karir. Nah, ini tadi ya, karir dan promotion tadi ya. Karir itu sama tuh sepaket biasanya, karir dan promotion. Kayak saya tadi lah, nggak jelas nih aturannya promotion nih. Sebenarnya lagi ada promosi apa enggak gitu ya. Itu yang sering kali emang perusahaan tidak bisa transparan. Gitu ya. Jadi berapa banyak kita temui di perusahaan-perusahaan kalau atasannya meleng, SDM-nya meleng, ada orang bagus ya didiemin aja gitu ya. Nggak dikasih ini gitu ya. Karena kan kita bicarakan kalau di korporasi bisa ribuan atau puluhan ribu ya gitu ya. Jadi kalau nggak pakai sistem gitu ya, kan rata-rata gitu ya, diusulkan oleh siapa? Atasan ngusulin timnya untuk dipromosi atau dikasih exposure, atau SDM-nya yang memapping gitu ya. Tapi ketika itu bergantung ke orang gitu ya, tidak dibuat satu sistem yang baik, ya kejadiannya kayak saya tadi gitu ya, terjadi ke diri saya, yaitu ya yang kebetulan termonitor dapat, yang lagi nggak termonitor misalnya karena atasannya cuek, nggak mikirin gitu ya, SDM-nya juga cuek sama, ya bisa jadi ada teman-teman yang sebenarnya dia pantas mendapat yang lebih baik gitu ya, atau bisa mendapat exposure tapi kelewat dan akhirnya perusahaan akhirnya rugi ya, tidak mendapatkan potensinya yang terbaik. Nah itu Pak Iwan, kalau di saya akhirnya saya bikin sistem, jadi biarkan yang menghitung itu mesin. Saya nggak mau tergantung ke orang, gitu ya. Kita masukin datanya, kita kuantifisir, biarkan mesin yang ngomong, ngingetin, tahun ini waktunya si A, B, C, D, E itu kamu promosi. Jadi saya coba kuantifisir sebisa mungkin ya, hal-halnya yang kualitatif saya coba kuantifisir. Biarkan mesin yang mengusulkan setiap tahun, setahun 2 kali, dia yang udah ngitungin, gitu ya. Jadi cuma tinggal udah masukin gitu ya, oke nilainya segini, dia dapat achievement ini, jadi scoring, dia jadi ini. Once nyampe scoring tertentu, namanya akan muncul. Itu berarti orang-orang lain. Nah, tapi tentunya nggak tergantung ke sistem. Hasil dari situ baru yang SDM diskusikan dengan atasannya. By teori, by data, teman-teman ini sudah seharusnya kita promotion, kita berikan karir ke sini. Gimana menurut Bapak atau Ibu? Nah, biasanya HC datang, mengkonfirm hasil bahwa hitungan kualitatif kita yang kita berusaha kuantitatif dan menjadikan scoring itu confirm nggak dirasakan juga sama atasan gitu ya, atau sama koleganya. Nah, baik pengalaman nih, 95% sih confirm ya. Kalaupun ada yang, enggak, dia belum bisa karena hasilnya gini gitu ya.
itu paling 5% aja. Nah itu yang kami berusaha terus tuh, Pak Iwan, supaya karir promotion itu juga transparan gitu. Jadi dikasih tahu ke pekerja, cara ngitungnya juga begini gitu. Hitung sendiri aja gitu. Jadi kalau mau naik berarti saya harus begini gitu ya. Kalau saya mau karirnya ke sini berarti saya harus lulus ini, lulus ini, lulus ini gitu ya. Jadi sebenarnya dibutuhkan transparansi ya gitu. Kalau itu tim saya yang HC itu ketakutan setengah mati, Pak Iwan, untuk memberikan transparansi kayak gitu. Karena kan dilihat semua orang ya, semua orang hitung, terus semua orang bisa protes. Oh, bohong nih, kemarin bilangnya nyampe skor segini naik. Mana saya nggak naik? Saya udah kejadian kayak gitu, Pak Iwan. Datang ke ruangan saya gitu, datang. Bu, saya kalau ngitung ini, saya harusnya naik nih tahun lalu. Buktinya enggak. Gitu ya. Jadi itu menjadi counterbalance juga buat perusahaan. Pasti nggak perfect ya. Di awal-awal tuh pasti ada berapa persen yang, wah kok nggak pas ya. Tapi kan itu dasar kita memperbaiki terus ya, cara kita membuat satu career path dan sistem promotion gitu ya. Karena sampai saat ini ya masih dua itu yang menjadi karyawan tuh happy apa enggak gitu ya kerja. Tapi yang memang struggling di semua perusahaan, saya lihat tadi ya, karir dan promotion itu tidak banyak perusahaan yang mau transparan memberikan caranya dan berani di challenge gitu ya. Padahal sih kalau menurut saya ya udah, saya bilang ke tim apa? Luncurin aja dulu. Kalau salah ya salah, habis itu kita perbaiki. Kalau saya suka ngomong gitu. Tapi daripada nggak memulai itu lebih jelek lagi gitu. Jadi ya mungkin cara kami seperti itulah salah satu yang utama ya Pak Iwan untuk membuat perusahaan tuh pekerja tuh lebih happy. Selain yang ketiga itu juga ranking 3-nya tadi kalau remunerasi, promosi sama pemberian reward itu yang fair gitu ya. Jadi bukan sama rasa sama rata, itu juga menjadi kritisi dari teman-teman. Kenapa saya diberikannya sama dia nih bonusnya? Kalau saya kerja lebih keras, dia cuma enak-enakan gitu. Itu juga sesuatu yang bikin orang demotivasi. Oh berarti saya kerja biasa-biasa aja lah, sama aja dapetnya sama dia. Saya pontang-panting sampai malam juga dapetnya segini-segini aja. Saya tanya ke teman sebelah kan seperti biasa soalnya ya, bonus sama remunerasi itu kan nggak ada rahasia di antara kita. Semua saling meng-compare, kalau perlu slipnya di-compare kan. Jadi dia tahu lah pasti, lu dapat bonusnya segini juga segini ya. Jadi kan dia bisa tahu, nah, kok mirip-mirip aja ya. Nah itu juga jelek tuh. Jadi saya juga berusaha bikin penilaian sistem performance itu seoptimal mungkin lah. Kalau ideal kan menjudge sesuatu itu kan susah ya. Sampai 100% ideal tuh saya rasa sih nggak mungkin itu. Tapi mendekati ideal, jadi waktu kita memberikan satu reward yang berdasarkan performance itu terasa gitu ya. Buat orang yang kerja lebih saya dapat lebih, buat orang yang kerjanya kurang ya saya dapatnya kurang gitu. Itu yang ketiga tuh Pak Iwan kalau di survei. Jadi gimana pemberian reward itu bisa fair antara memang yang berproduktivitas bagus sama yang enggak. Ya itu yang terus kita benahi lah Pak Iwan. Itu mungkin Pak. Kalau dari itu Bu kayak keseharian misalkan bagaimana orang supaya apa ya, bahkan dari keseharian mungkin dari cara manage people, peran seorang leader itu kan juga sangat penting sekali. Leader harus bisa mau menerima pendapat dari timnya, terus kemudian juga tidak micromanage juga. Itu sesuatu yang bagi saya itu bikin saya merasa lebih happy di tempat kerja, karena kita dipercaya untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa harus diliatin terus setiap saat. Itu apakah sudah cukup merata Bu di perusahaan Elnusa saat ini itu? Ya kalau itu memang pasti ada programnya ya Pak Iwan. Jadi di Elnusa juga dilakukan program leadership management program ya. Jadi leader tuh harus seperti apa, itu juga ada trainingnya, ada coachingnya, ada mentoringnya gitu ya. Karena kan seperti jokesnya ya, anak leader bisa milih anak buah nggak bisa milih atasan gitu ya. Jadi memang kalau jadi atasan tuh punya burden gitu ya. Jadi buat kita itu juga salah satu program yang untuk ngingetin para leader ketika memang mengelola tim, ya ada hal-hal ya yang harus dipenuhi. Itu caranya kan memang kalau di kami nih di BUMN kan juga punya penilaian assessment gitu ya, Pak Iwan, cara-cara untuk melihat oh dia masih perlu diimprove di sini. Nah biasanya dari situ kayak tadi misalnya Pak Iwan bilang terlalu micromanage nih gitu ya. Gitu. Padahal juga di salah satu itu ada yang strategic thinking gitu ya. Jadi artinya kan leader tuh harusnya bisa lebih komprehensif, lebih luas lagi gitu.
Itu memang salah satu yang juga banyak lemah. Nah, biasanya dari situ kami coba bikin series leadership programnya, Pak Iwan, untuk mengisi ya. Mengisi tadi yang masih mungkin kurang atau perlu diimprove. Kalau dari sisi soft skill leadership-nya, seperti itu yang coba kita lakukan, Pak Iwan, di manajer ke atas ya. Biasanya juga beda-beda. Manajer itu apa, GM itu apa, VP itu apa, tuh agak beda paket ininya, gitu ya, paket pelatihannya. Memang itu nggak mudah, makanya biasanya lebih dari setahun programnya. Karena gini, kalau saya selama di SDM itu ngerti ya, karakter itu kan nggak mudah untuk dirubah, gitu ya. Bahkan kalau dia sudah puluhan tahun punya bentukan seperti itu, apalah kita gitu yang mencoba merubah dia dalam setahun atau 2 tahun ya. Kecuali ada kejadian ekstrim sama diri dia. Ya, jadi kan, tapi orang itu kalau udah umur 30 tahun, 40 tahun dibentuk biasa seperti itu, terus tahu-tahu kita mau bikin dia jadi sering berubah ya sesuai ini, itu pasti sesuatu yang menurut saya, kalau saya berprinsip juga, buat apa kita rubah? Gitu ya. Kalau saya lebih bagus, ya sudah, yang tadi dia lemah, kita coba tingkatkan sedikit, tapi bukan berarti dirubah 100%, dan dilengkapi dengan timnya. Gitu. Makanya kami itu sering profiling itu tim. Melengkapi nggak nih satu sama lain? Dia second layer-nya profilnya apa? Second layer-nya lagi profilnya apa? Saya jadi lebih suka ngelihat tim ini saling melengkapi gitu ya. Karena menurut saya berusaha merubah orang yang tadinya ini terus mau jadi bagus banget dalam hal tertentu ya, atau sesuai idealnya itu, kok kayaknya terlalu muluk gitu ya, dan belum tentu itu ideal gitu ya. Kelemahan seseorang yang itu bisa jadi memang ya dia apa adanya begitu, tapi kan dia akan punya kelebihan yang lain gitu ya. Jadi saya lebih suka tuh fokus di kelebihannya, kelemahannya kita coba paling enggak kita tingkatkan ke batas minimum. Nah biasanya kami mapping dengan timnya gitu. Nah oke, dia nih misalnya level ini dia ininya kurang nih komunikasi gitu segala macam gitu ya, susah ngomong orangnya gitu ya. Jadi ada di sini tapi susah untuk membicarakan, misalnya komunikasinya kurang. Kami biasanya second layer-nya kita cari orang yang komunikasinya bagus gitu ya, untuk jadi dia yang nanti ke bawahnya lagi untuk meneruskan gitu ya, misalnya program-program kerja dan seterusnya. Jadi yang lebih dicoba juga nggak cuma fokus ke leadernya ya, Pak Iwan, kami juga coba kombinasi timnya pas nggak nih? Ya, di tengah si A punya kelebihan ini, B ini, C ini, nah kita kombinasikan saling melengkapi. Kalau kami juga lebih suka pendekatan kayak gitu, Pak Iwan. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Terima kasih Bu Teni. Buat Mas Arief nggak ada pertanyaan ya, udah cakep banget presentasinya. Siap. Terima kasih banyak Pak Iwan, Bu Teni. Wah, ini dia nih. Saya sudah lama tidak bertemu Pak Niko. Boleh Pak Niko? Wah, Pak Niko angkat tangan nih. Mau ngapain nih Pak? Silakan Pak Niko. Mau sharing apa mau tanya ini? Sharing kalau ini sih. Terima kasih Mbak Ina, makasih banyak nih. Ini suatu kehormatan nih dengerin Mbak Teni nih lagi sharing nih, mantap banget, saya impress dengan apa yang dia sampaikan. Jadi terima kasih loh Mbak Teni. Ada beberapa tadi juga saya sempat dengar, walaupun saya nggak pakai kamera dulu tadi, cuma mau dengerin dulu, mau observasi Ibu Teni ini ternyata memang mantap seperti apa yang saya dengarkan dari teman-teman juga di sana. Jadi saya mungkin sedikit aja ya, Pak Iwan tadi menanyakan mengenai bagaimana sih melihat kebahagiaan daripada HR. Mungkin saya memberikan perspektif sedikit dari SOI ya, dari BUMN. Gimana saya melihat BUMN ini, memang yang sampaikan Mbak Buten itu benar ya. Biasanya akan ada yang namanya survei. Ya, kalau mereka disebut ada people assurance survey, ada employee survey, tapi the way to find whether or not the employees are happy itu dari survei biasanya. Dan yang disampaikan sama Mbak Teni tadi benar, memang it happens to any across organizations, be it multinationals, BUMN, apa aja, name it, semuanya pasti berakar dari 1 dan 2 poin yang tadi disampaikan oleh Mbak Teni tadi. Jadi 1 adalah mengenai remunerasi. Karena apa? Karena everybody itu complain about remunerations biasanya, kan nggak pernah ada orang yang happy. Jarang kalau ada people assurance survey di scoring tentang remunerations itu everybody is satisfied. No matter how good the remuneration system, apakah dia udah di benchmark, udah di 60 percentile, apakah dia sudah di 75 percentile, they're still not happy. Itu
pastilah itu akan ditemukan. Jarang sekali kalau kita melihat people assurance survey on the area of remunerations, people said that they're satisfied. It's a human nature. Nah, kemudian yang kedua disampaikan memang betul adalah mengenai career development yang memang benar Bu Tani bilang bahwa itu kan it's a bit complicated, bukan berarti itu tidak bisa diaddress karena suatu sistem di mana mereka merasakan bahwa career development itu dikaitkan dengan their career and individual career kan. Padahal kita di dalam company itu kita harus punya yang namanya high potential talent management, itu kita akan fokus kepada beberapa persen aja daripada populations, and then we increase that. Jadi nanti akhir sampai mungkin kepada BOD atau BOD -1, biasanya gitu ya. Jadi nggak bisa kita juga mengcapture the whole entire populations dengan career yang sangat-sangat yang jelas. Kemudian mengenai performance appraisal tadi ya disampaikan juga sama Bu Tani, itu memang selalu menjadi isu. Betul tadi disampaikan bahwa yang paling bagus, yang paling mudah adalah we try to quantify tentang siapa-siapa yang bisa entitled itu dengan numericals. Di-quantify dengan tahun, performance ratingnya apa, and then they are entitled, quote-unquote, mereka sudah bisa untuk jadi. Tapi jujur aja, kalau di BUMN ini kan orang-orang juga melihat itu jadi akhirnya banyak millennials yang tidak interested untuk masuk ke sana. Orang-orang yang mempunyai kreativitas tinggi, orang-orang yang direkrut pro-hired, ya, artinya professional hired karena mereka di-hire in the middle of their career atau dia masuk ke dalam sudah dalam leadership ya, tatanan bukan sampai di level BOD -1 tapi mereka sudah di managerial level atau di vice president. Nah, orang-orang itu nggak akan tahan kalau lihat daripada numerical tadi yang angka-angka. Oh, nanti kalau udah begini setelah dia 6 tahun consecutively performance-nya ada di A atau ada di angka-angka tertentu, baru mereka entitled untuk naik. Jadi akhirnya kelihatan banget di dalam BUMN itu seniority itu yang menjadikan hak dari orang. Sehingga orang-orang yang baru yang kerjanya extra ordinary, they work day and night karena dia mau menyelesaikan pekerjaan, they're not going to stay long in the BUMN. Karena apa? Karena lihat, waduh, untuk mau naiknya aja mesti begini. Nah, itu kan relate tadi yang disampaikan oleh Bu Tani, itu relate dengan yang ketiga sebenarnya adalah orang-orang itu merasakan reward sistemnya. Reward itu kan link so much dengan remunerasi dan juga dengan performance dan juga dengan kenaikan promosi. Jadi reward itu dianggap unfair. Saya yang kerja mati-matian sama-sama aja dengan yang lain-lain. Jadi memang di dalam BUMN ini untuk menciptakan yang namanya performance-based compensation philosophy atau performance-based performance appraisal itu sangat-sangat reluctant. Mereka lebih kayak kayak di negara komunis gitu ya, approach-nya mesti sama. Jadi kalau you actually sometimes you have to do yang namanya force ranking. Force ranking itu adalah orang ada yang 20% ada di top performers, ada 60% di the competent, dan yang 20% di bawah yang need improvement. Nah, orang Indonesia, apalagi BUMN, sangat reluctant untuk kasih yang 20% di bawah. Nanti mereka walaupun performance-nya biasa-biasa bisa, lumayan kok, itu orang suka datang juga, muncul. Sehingga you do not differentiate. Tadi yang disampaikan Bu Tani adalah diferensiasi daripada orang-orang yang performance-nya berbeda supaya mereka bisa dibayarkan berbeda. So differentiation is very important. Tapi itu sangat mendapat tolakan daripada secara umum. Karena kita reluctant untuk memberikan. Tapi mungkin yang saya ingin sentuh juga, tadi kan Mas Arief bilang kan, orang-orang itu akan senang kalau juga leaders-nya itu juga bisa mendengar dan memberikan empowerment. Biasanya di dalam survei itu harus memang difokuskan. Kalau kita pakai innovations atau pakai tools yang general, bunyi daripada yang namanya survei itu akan sangat general. Tapi mesti difokuskan. Misalnya terhadap karir, kita mau fokuskan karir, terus terhadap leaders juga kita bisa mintakan. Karena leadership itu harusnya sudah mempunyai cara-cara untuk bagaimana kita measure leader itu successful. Yang tadi sampaikan Bu Tani bahwa dia melihat profile, tapi kita tetap fokuskan sebenarnya nggak bisa dong seorang leader yang lemah, tidak berkomunikasi, atau leader yang tidak
memberikan feedback, leaders yang tidak memberikan performance management dengan baik, masa kita mesti lengkapi timnya? Karena yang jadi korban yang di bawahnya jadinya. Jadi tetap feedback mechanism itu harus ada. Karena leaders itu harus bisa mengempower, leaders itu harus bisa listen to the employees, leaders itu juga harus memiliki yang namanya empathy untuk create yang open atmosphere di organisasi agar supaya karyawannya berani untuk speak up. Kalau saya punya tantangan yang pasti sekali adalah masuk ke BUMN ini, bagaimana saya bisa transform the culture of orang itu berani dan mau menyampaikan, to speak up what they think. Tadi Ibu Teni kan bilang dia selalu menyampaikan apa yang dia rasakan, tapi di dalam BUMN saya melihat nyata-nyata bahwa yang namanya budaya obedience itu sangat kencang. Jadi orang tuh tendensinya atau dia diam atau dia muji-muji atasannya, nyangkul bapak bosnya. Bapak mantap sekali Pak, saya terkesan dengan bapak begini. Padahal it is not the real thing. Itu mungkin kaitannya tadi ada dengan toxic positivity, saying something that you actually don't believe. Hatinya sakit, instead of dia recognize hatinya, emosinya adalah sakit dan sedih atau dia merasa tidak puas, yang keluar itu adalah pujian-pujian yang superficial dan yang tidak real. Jadi nggak ada authenticity-nya sama sekali. Jadi itulah saya lihat kalau kita bisa jadi leader, saya bisa berhasil nih ya, saya akan lihat nanti nih. Orang-orang di Antam, kalau mereka bisa sudah berani, jangan jauh-jauh deh seluruh employee. My BOD -1 berani untuk speak up, memberikan feedback konstruktif kepada saya, memberikan feedback konstruktif kepada direksi yang lain. For me, that's quite an achievement already. Karena kita akan menjadi suatu organisasi yang high performing organization, kalau feedback itu, yang namanya feedback negatif dan feedback positif itu berjalan dengan natural. Then we will become a good company. Itu aja mungkin komentar atau tambahan dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Niko. Keren banget nih komentar atau tanggapannya di sela-sela penutup acara lagi. Seperti merangkum, ibaratnya merangkum kegiatan malam ini nih. Dari mulai positive intelligence sampai dibawa ke tugas leader ya. Leader yang baik tuh yang seperti apa. Jangan sampai tadi itu budaya, kalau bahas budaya bisa panjang lagi nih kayaknya sama Pak Gatot nih ya, seru banget nih. Nah, budaya-budaya yang dirasakan itu mungkin nih banyak juga di sini rekan-rekan yang dari SOI ya, kayaknya langsung ngangguk-ngangguk berarti ngerasain juga kurang lebih apa yang tadi disampaikan sama Bu Teni, disampaikan sama Pak Niko, di kebayang. Jadi kalau misalnya kita kilas balik sedikit ke tadi apa yang sudah disampaikan Mas Arief, ada 9 sabotur ya tadi ya, sabotur itu dari mulai hyper achiever sampai hyper vigilant. Nah mungkin tadi apa yang juga disampaikan oleh Pak Niko menjadi refleksi juga gitu kan, part-part mana nih yang akhirnya harus kita perhatikan, dan tadi powers of sage-nya juga yang mesti kita timbulkan gitu kan. Jadi misalnya tadi dieksplor lebih lagi, tadi bahkan Pak Niko menyebutkan the power of speak up ya, maksudnya simple mungkin ya kelihatannya untuk bicara apa yang kita pikirkan, bukan untuk hanya tadi ada nih di sini pleasure gitu. Kita kan bukan menumbuhkan si sabotur yang pleasure ini, tapi bagaimana kita bisa explore lebih lagi, activate lagi gitu, terus kemudian innovate apa yang memang kita pikirkan itu dikeluarkan menjadi suatu action. Nah, dari tadi tanggapannya Pak Niko jadi membantu merangkum untuk sesi bedah buku malam ini. Luar biasa sekali, kita berikan aplaus untuk semuanya, untuk Mas Arief yang sudah review, untuk Bu Teni yang sudah menjadi guest malam ini, untuk Bapak Ibu yang sudah sharing semua. Terima kasih sekali lagi, ini malam yang luar biasa, kita belajar banyak. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan dan didiskusikan bisa memberikan manfaat, dan kita mulai bisa berlatih ya. Mungkin tadi ada 3 ways to improve-nya, bagaimana kita bisa mengenali sabotur kita. Mungkin tadi bisa melakukan tes ya, Bapak Ibu bisa melakukan tes di mana tingginya gitu, kemudian kita strengthen sage-nya gitu, jadi saboturnya kita tekan, sage-nya kita naikkan, dan kita sambil melatih PQ brain, karena
perlu kita latih setiap hari gitu ya, dan nantinya bisa menjadi satu perilaku yang apa, ibaratnya kita sudah terbiasa gitu, otomatis gitu, perilaku yang otomatis. Nah itu, di samping kita juga ibaratnya tadi maunya kita berpikir positif atau kita menyenangkan, tapi kita tidak bisa menyenangkan semua orang, jadi mesti dipilih gitu ya supaya tidak menjadi toxic positivity. Oke, mungkin sebelum kita closing, kita foto bersama dulu. Bapak dan Ibu boleh di-open mikrofon kan, saya bawaannya udah mau open mikrofon aja. Oh, karena open mikrofon kan buat ketawa ya biasanya. Oke, boleh di-open kameranya Bapak dan Ibu. Oke, kita siap-siap, saya ambil foto. Ketawa nggak? Ketawa ya Pak ya, siap. Ini sudah posisi, oke, boleh yang lain nih. Oke, sudah siap ya? Saya ambil gambar. Mau pakai ketawa siapa? Pak Gatot mau memimpin ketawanya Pak? Ya, ketawa. Siap. 5 menit. Ketawa 3 jari, dibuka mulutnya 3 jari. 1 kali lagi, boleh? Ketawa. Siap, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Semoga diskusinya bermanfaat, dan biasanya setelah ini akan ada sesi apa namanya ya? Saya lupa. Sesi diskusi malam after party gitu. Ya. Tapi Mbak Ina kalau boleh usul mungkin ada closing statement dari Mas Arief sama Bu Teni. Nah, itu dia Pak, barusan saya mau langsung undang, mungkin dari Pak Gatot tahu aja nih, sebelum kita close gitu ya, mungkin ada tambahan closing statement atau rangkuman sedikit dari Bu Teni dan Mas Arief. Silahkan, mau Mas Arief dulu atau Bu Teni dulu, sebelum saya kembalikan ke Pak Gatot. Kalau dari saya sih, you never reach your full potential in saboteur mode. Jadi have to be in sage mode. Ya, itu aja. Terima kasih. Bu Teni, monggo Bu. Sorry, bentar Mbak Ina. Kayaknya Zoom saya agak macet. Nah, sudah Bu. Ah, udah. Oke. Apa ya closing ininya ya, statementnya ya? Saya ini aja deh Mbak Ina. Hidup tidak selalu sesuai harapan. Jadi biasa-biasa aja, nggak usah baper kalau terjadi yang aneh-aneh gitu aja. Positive thinking terus. Ya, terima kasih banyak Bu Teni, Mas Arief atas sharing yang luar biasanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator mungkin belum sempurna membawakan kegiatan hari ini, tapi insya Allah akan belajar terus dan menerus untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, saya kembalikan ke Pak Gatot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik Mas Arief sebagai reviewer, kemudian Bu Teni yang sudah bersedia menjadi tamu kita malam ini. Hanya berbekal 1 kali pertemuan ya, saya juga belum kenal Bu Teni sebelumnya, tapi kisahnya luar biasa. Kemudian juga terima kasih untuk Mbak Ina yang sudah merangkum semuanya. Jadi, waduh, ini kita semua harus belajar dari Mbak Ina nih. Jadi, udah dirangkum dan memberikan kesempatan closing statement. Jadi, saya nggak perlu merangkum lagi. Terima kasih dan insya Allah kita jumpa di pekan depan itu Creating Innovators ya, jadi oleh Pak Mas Iksan Fanani. Baik, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.